dari CMJT sampun wonten? Yang hadir dari CMJT bisa di on cam biar tahu wajahnya. Pak Toto atau Pak Agung? Dua-duanya ada, Ibu. Oh, dua-duanya ada. Oke, baik, matur nuwun. Dari UMKM ini ya Pak Roni ya. Oh, Solo. Siap. Ya, oh, iya Pak Agung. Di sini Bu, nanti saya ada sebentar terus dilanjut Pak Toto. Enggak apa-apa. Iya, Pak Agung. Terima kasih Ibu. Din. Dari Cilacap? Dalam Ibu, siap. Oh, nggih, Pak Warsun, nggih, sampun. Nggih. Baik, Bapak Ibu, kami akan rembugan kaitan dengan tindak lanjut dawuh Pak Gub untuk OP bawang merah dan cabai. Kemarin sudah disepakati dalam rapat sebelumnya dengan Bu Asisten. OP-nya itu ada apa istilahnya pelaku off-taker-nya itu adalah dari CMJT. Kemudian ada juga subsidi harga dari Bank Jateng. Kemudian kami dari Dishanpan itu urunan untuk produsennya itu transportasinya dibantu kami. Nah, ini yang sudah jalan kemarin itu kan satu wilayah Kota Semarang. Udah jalan dengan dinamikanya kemarin. Kebetulan Kota Semarang situasinya adalah jadi pembelinya, konsumen besarnya itu adalah asosiasi pedagang mie bakso ya Bu ya, APMISO Kota Semarang, sehingga lebih mudah koordinasinya dengan konsumen. CMJT lebih mudah koordinasinya dengan konsumen. Sekalipun kemarin setelah diambil, kalau nggak salah 1,5 ton ya CMJT ambilnya, cabenya itu ternyata APMISO-nya ngambilnya tidak sebesar yang diambil oleh CMJT, tapi dengan dibantu teman-teman Bu Brotorini CS di Dishanpan itu clear nggih Pak CMJT Pak Toto? Ya Bu. Oh Pak Ali. Nggih. Ya dengan berbagai upaya kita alhamdulillah bisa selesai Bu. Sampai hari ini tinggal stok bawang sedikit saja. Oh, bawang merah masih ada? Bawang merah masih sedikit, Pak. Bu. Ya, karena kemarin ada sortiran itu. Oh, ada sortiran yang kecil-kecil. Ya. Oke. Yang cabai merah masih berapa sekarang, Pak? Sorry, yang cabai rawit habis ya? Siap nih Pak Toto, Bu. Siap. Mohon izin Ibu. Oke, Pak Toto, monggo Pak Toto. Karena kemarin itu Bu, Nyun Sewu, itu memang pada saat kami ke petaninya, ke pengumpulnya, itu cabai yang ternyata didatangkan dengan awalnya itu beda, dan saat itu memang kami pesan 1,1 ton. Kemudian karena AMISO dalam keadaan itu dia hanya ngambil kurang lebihnya sekitar hampir 450 kilo. Jadi di tempat kami masih ada sekitar 600-an. Juga dengan bawang. Kalau bawang tidak ada masalah Bu, karena bawang kami nggak dikejar dengan adanya apa istilahnya busuk ya Bu. Tapi kalau cabai biaya penyusutan memang 3 hari sudah kelihatan busuknya Bu. Dan kebetulan juga cabai yang kami terima kemarin memang agak kurang bagus kualitasnya, artinya tercampur dengan cabai muda Bu. Cabai muda inilah yang akan mempengaruhi dari kualitas itu. Nah, karena itu ada banyak, akhirnya cabai-cabai itu kami coba untuk tawarkan di luar dari AMISO itu Bu. Ya, tapi sampai detik terakhir masih ada kurang lebihnya hampir 350 kilo yang sudah mendekati busuk, dan ini lagi berupaya kami diterima oleh Pak Lasiman sebagai ketua AMISO lagi Bu waktu itu hari Minggu sore. Kemudian kita taruh freezer dan rencana Pak Lasiman itu akan dibuatkan semacam kayak saus cabai Bu, saus sambal. Gitu. Jadi ini permulaan saus sambal, apalagi ini sekiranya kayaknya trennya juga akan naik turun. Mungkin saus sambalnya akan membantu juga mereka Bu, karena mungkin untuk yang berikutnya
untuk masalah kualitasnya itu yang perlu kita jaga. Oke. Jadi biar nanti antara customer atau kita sendiri sebagai penggunanya itu sesuai, Bu. Ya mungkin memang kemarin karena permasalahan kita terlalu mendadak, sehingga untuk memenuhi kotanya mereka akhirnya ngambilnya, maaf ya Bu, kurang mungkin misalnya cabai yang masih muda pun diikutkan di situ. Mungkin begitu ya Bu. Ya, harapan kami yang untuk yang Cilacap ini kemungkinan harus benar-benar kita mantapkan di segi kualitas dan di segi penerimaannya, Bu. Ya, baik. Baik, Pak. Matur nuwun Pak Toto, evaluasinya atas pelaksanaan pertama kemarin. Tapi memang itu problem juga, betul. Karena kami di Hanpan pun Pak Toto, pada saat kami menjadi off-taker untuk gabah kering giling, sekalipun itu gapotan yang kita ambil adalah gapotan yang kami nilai itu sudah lumayan sering berbudis beras dan gabah, begitu kita order dalam jumlah besar, ya speknya nggak sama dengan yang kita minta, Pak. Bu Rini ini sampai mengembalikan, karena ini dengan anggaran pemerintah, sehingga yang hampanya, kadar hampanya harusnya 3% ya Bu ya. Kemarin kata Bu Rini itu ada yang 5%, ada bahkan yang 7-10% gitu Pak. Nah, jadi awul-awul Pak gitu Pak. Jadi memang itu, jadi memang problem ini PR kita, termasuk mungkin dengan Tanbun ya pada saat berjualan itu ya harus benar-benar memenuhi spek yang dibutuhkan konsumen gitu. Sama Pak problemnya, kami juga kemarin gitu. Ini sampai ya Allah, ini apa karena dumeh karena dibeli pemerintah, terus kemudian kualitasnya sampai naik dewe gitu loh Pak. Ya. Toh dibayar mungkin gitu. Betul Bu. Nah ini yang kemudian. Maaf Ibu, mungkin kami kemarin sudah ketemu sama Bu Rini juga terakhir dari Sabtu kalau nggak salah ya Bu Rini ya. Akhirnya kami kesepakatan bahwa seandainya nanti barang datang ke kami dan ternyata tidak sesuai dengan harapan kami kriterianya, ya mohon maaf akan kami dikembalikan. Tolak semuanya Bu. Iya gitu. Betul Pak, udah gitu aja tegas. Ini sekaligus edukasi buat mereka Pak. Betul, saya kira jadi, karena kami juga gitu, Bu Rini juga gitu. Tegas kita, sekalipun itu petani kita sendiri, binaan kita sendiri, tetap tegas supaya mereka. Saya sepakat Pak dengan seperti itu. Jadi yang berambang merah itu Bu, itu sudah campur kecil dan besar, tanah pun masuk di situ Bu. Oh Allah ya Allah. Jadi Nyun Sewu, kemarin memang kami sedikit ngeluh ke Pak Lasiman, Pak, menjalankan pesan banyak kok nggak mau diambil semua, kenapa? Saya bilang gitulah Pak, barangnya dengan contohnya beda. Nah, mungkin Bu, saya minta bantuan Ibu untuk yang awal ini Bu, karena ini memang kita lagi awal ya Bu, sebenarnya kayak trial awal. Itu kan saya lihat di biaya penyusutan kan 8% Bu. Iya. Kalau seandainya Bu, ini saya juga nggak ngerti dari awal-awalnya ya Bu, karena ini ternyata yang busuk itu juga banyak Bu, yang cabai Bu. Ya, yang busuk sekarang sudah nggak bisa diolah itu banyak. Kalau yang mau mendekati busuk sama Pak Lasiman mau diolah menjadi saus cabai. Tapi kalau sudah busuk hitam itu Pak Lasiman nggak berani Bu. Nah, maksud saya Bu, kalau ini saya lihat dari 8% kayaknya kok masih kurang ya Bu. Kurang. Bu Rini gimana Bu Rini? Oh, sebentar, ini Bu Rini kemarin yang memberikan pertimbangan-pertimbangan Pak kaitan dengan biaya penyusutan. Moga Bu Rini kira-kira pertimbangannya kemarin gimana waktu mau terima kasih waktu yang diberikan pada kami Bu. Pak Toto, memang angka-angka yang kemarin kami sampaikan kepada tim pelaksana OP itu, baik yang tim pengendali inflasi, itu memang untuk cabai kami usulkan 8% Pak, karena asumsinya satu hari 1 kilo itu susut kurang lebih 0,5%. Asumsinya itu bertahan itu maksimal seminggu Pak, sehingga sebenarnya itu sudah kami naikkan lipat karena tadi ada kerusakan Bu. Jadi sebenarnya susutnya itu per hari itu 0,5% kalau hitungannya Pak. Jadi kami mau naikkan angka lebih dari itu nggak berani Pak, itu sudah saya lipatkan dua kali. Jadi gini Bu, kemungkinan kalau memang ini cuma kita dibatasi 8%, kemungkinan kami yang akan mengalami kerugian Bu akan pompongnya di tempat kami, karena cabai yang kami terima itu sebagian sudah busuk semua Bu. Yang muda-muda itu akhirnya busuk itu mengenai cabai-cabai yang merah Bu. Nah efeknya itu kan memang kalau waktu itu memang orang pegang sudah kayak gitu lah Bu. Sudah ada busuk-busuk sekali, nanti masih ada Bu, masih ada buktinya busuk.
Nah, ini kan belum kami hitung secara detail ya Bu untuk masalah ini. Tapi kemudian itu secara detail kira-kira dari modal awal berapa, kemudian dipotong dengan biaya apa istilahnya pengurangan, dipotong dengan biaya penyusunan sebagainya masih cukup nggak untuk itu Bu. Akan kami hitung lagi Bu di situ Bu. Karena kesepakatan pembelian cabai yang busuk oleh Pak Lasiman itu sampai saat ini belum ada kesepakatan Bu. Jadi cabai yang sudah mendekati busuk, kalau yang dibusuk-busuk dia nggak mau, tapi yang mendekati Bu, artinya mendekati itu tangkinya sudah mulai copot, sudah mulai pipih itu Bu ya. Tapi memang yang paling rusak itu adalah cabai mudanya Bu. Jadi banyak cabai ya, muda Pak? di situ. Yang putih ya Pak? Bercampur dengan cabai yang sudah layak untuk dipanen. Yang putih kalau itu cabai itu masih artinya usianya sama, usia panennya, saya kira tidak akan mengalami yang Ibu berikan itu betul Bu, penyusunan paling-paling segitu. Jadi begitu Bu. Oke, baik Pak Toto. Ya ini memang evaluasi bersama untuk pelaksanaan UP yang pertama kemarin. Iya Pak. Ya terhadap usulan. Halo Pak Toto. Hilang? Cilacap jelas Ibu. Oh Cilacap jelas. Pak Toto hilang tuh Pak sinyalnya Pak. Iya Bu. Jadi pembelajarannya saya sangat sepakat itu kalau kualitasnya tidak sesuai harus terima barang itu dicek dulu Pak Totoknya, kalau kemudian tidak sesuai kembalikan. Saya sepakat Pak, sepakat. Terus ada mungkin nanti itu speknya juga ya kembali pembelajaran di sini kan apakah perlu ditulis secara tegas ya speknya. Kalau bicara bawang merah, bawang sama cabai rawit itu mungkin ada nggak ya Pak Toto perlu ada kesepakatan tertulis ya. Kemarin kan kita hanya tuk-tukan deal ya Pak ya. Betul ya, Ibu. Kesepakatan tertulis. Memang kemarin mungkin karena waktunya kejar-kejaran ya Bu. Kita ketemu hari Selasa, Kamis harus sudah itu Bu. Mungkin itu kesepakatan kita belum ada ya Bu. Mungkin yang Cilacap akan lebih bagus lagi, saya kira begitu Bu. Jadi mudah-mudahan. Maksud saya baik dari supplier maupun dari penerima harus ada kesepakatan yang baik Bu. Speknya itu dari supplier speknya, tapi juga dari customer nanti juga kalau sudah sesuai dengan spek harus diterima Bu, sesuai dengan pesanannya Bu. Iya, betul. Bu, betul. Ini sebagai gambaran kita Bu, karena kalau apalagi Cilacap ya, kalau mungkin tempatnya aja kurang memenuhi syarat, misalkan panas, kan cepat layu nantinya Bu. Iya. Oke, baik. Kalau yang soal subsidi tadi penyusutan itu saya kira kalau kita usul lagi ke Bank Jateng kayaknya enggak Pak. Ini sudah dihitung Bu ini kayaknya sudah paling tinggi Pak ya. Dan itu udah kesepakatan rapat dengan Bu Asisten sehingga kalau ngotak-ngatik lagi ongkos kayaknya ya enggak mungkin Pak Bank Jateng ya akan bengok gitu. Ini kan dari Bank Jateng Pak anggaran subsidi penyusutan nanti sama subsidi harga. Saya tahu itu Bu. Baik, itu aja mungkin Pak Toto sementara Bu. Yang kaitan dengan evaluasi Kota Semarang, yang ini yang belum kejual itulah monggo ubetnya Pak Toto bagaimana supaya itu jadi duit gitu ya Pak ya. Monggo kami derek mawon karena off-takernya panjenengan. Terus tanggung jawab kami tetap full Pak. Kami membayar kepada petani yang dijual sesuai dengan kuantitasnya sesuai dengan jumlah kilogramnya Ibu ya. Gitu ya. Jadi memang kami tidak melihat mutu tapi memang kami hanya karena transportasi ya udah dia jual 1 ton ya kami bayar 1 ton ngaten Pak. Itu ya. Betul, itu tanggung jawab kami di situ. Tapi kami sangat sepakat ada pembelajaran yang dilakukan pada saat OP1 Kota Semarang kemarin. Nah, sekarang melangkah ke rencana OP berikutnya. Kan disepakati juga ada wilayah lain, yaitu Tegal, Cilacap, Banyumas, Solo, dan Magelang ya? Sudah ya? Oh iya Semarang. Ya oke, 5. Oke. Nah, kemudian ini kebetulan posisinya yang kalau off-takernya kemarin disepakati CMJT itu yang Cilacap dan Banyumas. Pembelinya tuh CMJT. Banyumas, Kota Semarang sama Cilacap. Kemudian yang PT PAU Pedaringan Solo, BUMN Solo itu yang
Tegal sama yang Surakarta. Nah, ini posisi data, kembali kepada data. Makanya kemarin waktu kita rapat dengan Apmiso, saya kan ngomong tegas, data masuk dulu, data kebutuhan maksudnya. Data kebutuhan masuk dulu. Nah, terus akhirnya kan malam itu data keluar dari Apmiso ke Burini. Sekalipun kemudian ternyata tidak diambil semua karena ada persoalan kualitas ya Pak ya. Nah, sekarang yang terjadi di Cilacap, posisinya adalah data itu sudah masuk di kami dan sudah di-share ke CMJT juga. Hanya memang karakteristik konsumennya beda dengan yang Kota Semarang. Kalau Kota Semarang itu kan konsumennya tergabung dalam asosiasi mie Apmiso, pedagang mie bakso gitu. Sehingga titik koordinasinya, titik kumpulnya itu lebih gampang bagi CMJT. Sehingga posisi yang ada data konsumen, kami bicara konsumen dulu ya, karena kalau off-taker itu sudah di CMJT tadi sudah melakukan banyak evaluasi. Untuk Cilacap, ini konsumennya tuh ada macam-macam, ada catering, ada kemudian warung makan, ada produsen sambal, ada ya produksi pangan, restoran nggak ada restoran Ibu ya? Tidak ada Ibu. Ya, rumah makan lagi restoran nih Pak ya. Bawang merah itu, pelaku usaha bawang goreng merah itu. Oh, jadi pelaku usaha bawang goreng merah. Lah, ini kan sangat beragam. Betul. Kalau kemarin kan asosiasi ya Pak, asosiasi ada yang kontak personnya Pak, satu yang dipegang dan langsung konsumen. Nah, ini dengan situasi seperti ini, kita rembukan di siang ini teknis yang paling memudahkan semuanya dan kemudian juga tidak ada kekecewaan di salah satu pihak. Misalnya CMJT kan mestinya dia perlu yang dipegang adalah orang yang konsumen langsung ya, misalnya maunya kayak gitu, sehingga nanti pada saat ada mengdealnya dengan para konsumen. Nah, sehingga ini bagaimana kalau misalnya dari yang beragam-ragam ini Pak Warsun, Pak dari Cilacap, apakah mungkin dibentuk atau di satu titik kumpul atau 1, 2, 3 koordinator gitu sesuai dengan mungkin perwilayahan ya, sehingga memudahkan CMJT tapi langsung dengan konsumennya ini, jadi bukan dengan dinasnya, ngoten Pak. Ini mungkin yang akan menambah kepercayaan dari CMJT. Kalau bisa seperti itu akan memudahkan CMJT Pak Warsun. Sehingga misalnya saya nggak tahu nih alamatnya di mana, mungkin wilayah Cilacap tengah ada yang timur, nah, mungkin yang tengah-tengah jadikan satu Cilacap tengah, yang warung makan yang wilayah Cilacap tengah jadikan satu, siapa koordinatornya, konsumennya. Terus kemudian Cilacap timur misalnya, oh ada Cilacap timur ini jadikan satu. Nah, mungkin perlu ada teknis seperti itu Pak Warsun, yang menjadi PIC bagi CMJT. Jadi CMJT kayaknya saya baca maunya tuh langsung kontak-kontakan dengan pembelinya gitu loh. Bukan dengan Ibu yang mengkoordinir. Gitu Pak CMJT. Terima kasih Bu. Bu, ini maaf suara kami nggak begitu dengar Bu. Sebentar. Oh, nggak dengar. Bu, sebentar. Pak Toto pindah. Pak Toto pindah aja tempatnya. Atau nggak usah pakai kamera, nggak on cam nggak apa-apa. Nanti Pak Toto ikut. Selamat siang Bu. Selamat siang. Saya dari Paguyuban UMKM Solo Ibu. Oh UMKM Solo, iya Pak. Gimana? Ya, berkaitan dengan ketahanan pangan, kami kan langsung berhubungan dengan pelaku usaha UMKM. Jadi kami kemarin sempat dikontak dengan Pak Dani untuk mengelis beberapa teman-teman untuk untuk pengadaan cabai sama bawang. Nah, yang jelas teman-teman tetap masih kebingungan dan ingin mengetahui bahwa harganya berapa. Nah, bukan masalah selisihnya. Nah, nanti kan takut mungkin kekurang pahaman aja. Ya. Jadi untuk teknis
langsung sepertinya katakanlah yang Ibu sampaikan tadi ada titik-titik simpul untuk pengadaan atau pelaksanaan di tempat, mungkin itu sangat tepat Bu yang tadi Ibu sampaikan. Ya, betul Pak. Ya. Baik Pak. Matur nuwun Pak. Ini dari Solo malah sudah gabung ya, UMKM Solo ya. Nanti ya, mungkin ya, matur nuwun Pak sudah gabung. Kami bahas Cilacap dulu ya Pak ya. Kebetulan ini nanti kami juga gabung bahas Solo juga Pak nanti. Oh CMJT, iya, maaf. Berarti saya salah nih, maaf. Nggak apa-apa Pak. Tapi kami matur nuwun sudah dapat masukan penjenengan, artinya penjenengan sudah punya aspirasi harganya berapa lah. Nanti CMJT yang akan mungkin kayak kemarin medianya dipertemukan dulu, istilahnya deal bersepakat tanda tangan harga sekian beli sekian, contoh barangnya seperti ini kayak gitu loh, speknya seperti ini kayak betul. Kemarin gitu. Kemarin kan sudah itu Pak yang Kota Semarang. Cuman memang Pak CMJT ini masih lisan-lisanan semua sehingga ini menjadi enggak tadi yang sudah diceritakan semuanya kondisinya seperti itu. Mungkin nanti perlu tertulis pada saat ketemu itu langsung tertulis Pak Toto ya. Monggo Pak Toto, jelas enggak suara saya Pak Toto? Halo? Belum Bu, belum. Oh, belum. Sebenarnya saya lagi ganti laptop Bu. Cilacap jelas. Pak Warsun tanggapin dulu aja Pak Warsun gimana Baik. Pak yang titik-titik kumpul tadi Pak, titik koordinasi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas, ya Pak, kok berhenti Pak? Suaranya Pak hilang. Lancar terus loh. Halo? Ya. Halo? Jepon, lancar lagi Pak, sampun. Ya. Kami sudah berupaya untuk mengondisikan para UKM yang ada di Cilacap, namun sementara data yang kami sampaikan itu adalah UKM yang ada di kota, Ibu. Hanya UKM yang ada di kota. Oh, di kota. Kami menjaringnya yang pertama lewat PLUT, Ibu, Pusat Layanan Unit Terpadu. Kemudian juga lewat Asosiasi UKM yang ada di Kabupaten Cilacap, yaitu ketuanya Pak Suwaryan dari JAB Cilacap, yang Bu Siti juga pirsa dengan bahwa sudah langsung komunikasi dengan Pak Suwaryan selaku Ketua Asosiasi UKM. Kemudian kami juga sudah mencoba membangun komunikasi dengan mereka semua yang ada di data itu sebanyak 35 peserta itu dengan cara membuat WhatsApp group, Ibu. Kami sudah informasikan seluruh informasi dari Pak Dani. Kami informasikan ke grup, namun itu peserta itu minim respon, Ibu. Jadi peserta itu minim respon terkait dengan informasi yang kami berikan di grup. Hanya ada beberapa yang memberi tanggapan itu. Yang pertama, yang ditanyakan adalah pertama, itu harganya berapa. Ya, sama lah. Terus yang kedua, kapan dilaksanakan. Terus yang ketiga itu, kualitas barang seperti apa, gitu. Ya, saya kira kami wajar. Nanti sudah tidak membeli, sudah menunggu, ternyata tidak datang-datang dan seterusnya gitu. Jadi wajar. banyak UKM yang memberikan tanggapan seperti itu. Namun juga banyak yang tidak merespon. Nah, kemudian di sisi lain Ibu Nyun Sewu, sesuai dengan disparitas harga yang ada antara harga yang kemarin dilaksanakan di Semarang, yang kami dapat dari JAB Bu Siti, JAB dari Bu Siti, Bu Siti, ya, yang kami dapatkan harga saat operasi pasar di Semarang dengan harga yang ada di Cilacap, disparitasnya itu masih tinggi, Ibu. Jadi kami menganggap itu operasi pasar masih perlu dilaksanakan. Namun di sisi lain dari peserta itu yang kami berikan informasi lewat WhatsApp group itu minim respon itu Ibu, terus terang gitu. Nah, monggo barangkali kita buat skema dan pola yang sebagus mungkin agar itu bisa sukses pelaksanaannya, tidak seperti barangkali Nyun Sewu Semarang sampai beberapa hari gitu baru habis. Gitu. Kami sudah itu berupaya untuk membuat WhatsApp group Ibu, tapi ya itu minim respon, yang respon yang mempertanyakan yang tadi 4 hal itu gitu.
Sementara ngaten Ibu. Oh, nggih, baik. Ya, ternyata memang keraguan Pak Toto ini ya benar Pak Toto. Belum tentu didaftar gini kemudian responnya oke. Kalau kemudian langsung belinya beliau sesuai dengan jumlah yang didata ini ya bisa bobor lagi Pak nanti karena yang merespon juga sedikit ternyata ya pada saat Tapi dibuat ada satu pelaku UKM bawang goreng merah. Dia mau beli 2,5 ton bawang merah. Kalau memang itu bagus dia gitu. Oh, ya udah nggak usah banyak-banyak. Pelaku usaha bawang merah tapi itu Ibu. Kalau ada yang itu ya nggak harus banyak Pak jumlahnya Pak. Uang kuota kita aja dibatasi kok. Dalam OP ini, kita juga dibatasi, yang bawang juga hanya berapa Bu kemarin? 2, hanya dua, terus kemudian yang cabai hanya 1,5 itu. Betul. Jadi ya nggak banyak-banyak amat Pak, masih uji coba kok Pak. Ya. Jadi kalau misalnya nanti data yang ini ternyata minim respon, yang 35 orang, ada satu tapi yang sangat berantusias dan butuhnya besar, mungkin ya dengan satu orang itu saja cukup bagi CMCT, yang penting barangnya sedang dituku gitu loh. Sejumlah yang diminta, tentunya asalkan speknya sesuai gitu. Ya betul. Gitu Pak Arsul. Pak Toto sudah bisa nyambung Pak Toto? Ya Bu, sambut Bu. Monggo Pak Toto. Matur nuwun Bu. Jadi mohon maaf Ibu, ini kan yang kami bicara di lapangan ya Bu, pengalaman dari Semarang ini menjadi Semarang itu sudah kami temukan dari awal. Kemudian untuk yang berambang merah, kemudian yang untuk cabai juga Pak Nasiman sendiri langsung ke cek langsung ke mana namanya petaninya, pengepulnya, dan sudah melakukan contoh, setuju. Malah kemarin itu mintanya 5 ton Bu. Oh, untung dia nggak penuhi ya. Ya, untung nggak 5 ton, terus mintanya berambang itu waktu itu 3 ton. Tapi ya itu Bu, sebenarnya mereka tuh mampu untuk menyerap, mampu sekali itu, karena di dalam mereka itu juga, maaf tadi ada juga istilahnya kayak UKM untuk berambang goreng juga ada gitu. Tapi permasalahannya kadang-kadang kita ini yang nggak tahu produknya Bu. Pada saat kita menerima produknya itu nggak sesuai karena kita nggak bergelut di bidang itu. Jadi maaf, waktu itu saya juga ya sempat tersenyum, ya sempat kok kayak bodoh banget. Jadi gini Bu ceritanya Bu, cabai itu sudah datang, sudah banyak yang protes waktu itu Bu. Pak cabainya kok campur, tidak merah semua. Terus ada yang kuning, ada yang putih, begitu ya Bu. Ya, jadi ada, kalau kemarin waktu pertama memang merah dan oranye dan kuning, tapi ini ada yang agak muda. Waktu itu saya juga komplain langsung, waktu itu masih ada orangnya, saya komplain sama si pengepulnya itu, Mas kok nggak sesuai? Nggak apa-apa Pak, memang cabai kayak gini, nanti besok mereka akan menjadi kuning dan akan menjadi merah. Pikir saya, oh itu berarti memang metabolisme perlu kayak gitu, menunggulah saya butuh Ibu, karena itu habis seperti. Ternyata saya tunggu 1 hari, 2 hari, mah jadinya putih itu busuk Bu. Artinya memang itu udah muda. Nah, kenapa mereka nggak mau ngambil? Karena mereka sudah lama bergelut di bidang cabai, jadi mereka tahu. Pak Toto, ini mungkin perlu diwaspadai Pak Toto. Ini info Bu Brotorini, ya ini memang pelaku konsumen itu. Sekalipun dengan penjenengan sudah disubsidi Pak ya, disubsidi banyak ya. Ternyata itu para produsen di sana, produsen Bu. Jadi ada anggota APMISO Pak Toto yang ternyata keluar dari mekanisme kita. Jadi dia langsung minta di drop ke rumah Pak, gitu Pak. Jadi makanya nggak ngambil semuanya ke penjenengan itu. Cuman saya nggak tahu subsidinya kan nggak bisa dapat dia kalau dia bisnis kepada dia. Maksudnya bagaimana? Artinya kemarin memang ada Bu, memang dia sebagai pengrajin berambang goreng. Dia butuhnya gede banget tuh. Ya, dia bilang kalau berambangnya itu bagus, sesuai dengan apa yang dibawakan petani waktu itu. Dia mau ngambil berapapun diambil. Waktu itu kami nggak boleh Pak, kami tujuan kami bukan untuk itu.
Kami bilang gitu. Tapi memang biarpun dia ngambil juga nggak berani karena barang-barangnya kami juga nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan contohnya, Bu. Jadi maaf Bu, sekali lagi untuk yang akan datang kita perlu ketegasan, Bu. Jadi saya mohon maaf apabila nanti pengepul ataupun petani itu setelah sampai barangnya kalau nggak sesuai kami tolak. Setuju. Itu yang pertama. Setuju banget. Kedua, kami butuh karena kami juga Amiso kemarin kan kami baru aja kenal. Kami butuh mungkin ada sebagai PIC atau penanggung jawab bahwa karena sampai hari ini pun Bu Amiso belum bayar ke kami, Bu. Oh, belum? Belum. Ya Allah. Belum, Bu. Ya itu kelemahannya kita nggak ada hitam di atas putih perjanjiannya tuh, Pak ya. Artinya begini maksud saya, Bu, harus ada PIC atau koordinator ataupun apa di luar dari CMJT yang bertanggung jawab terhadap penyerapan maupun pembayaran, Bu. Kami dari konsumen itu ya. Betul, nggak akan door to door. Jadi sifatnya kami sampai ke Cilacap, mungkin akan kami serah terimakan ke mereka yang bertanggung jawab. Kalau misalkan ada berapa titik, kami bawakan ke berapa titik itu. Kami tapi tanggung jawab di dalam pengepul itu, artinya dalam pendistribusian itu mereka. Ya. Jadi kami nggak bertanggung jawab terhadap kayak kemarin. Kami langsung ngiluin, ada yang pesan 2 kilo, 3 kilo gitu. Nanti takut kami kejar-kejaran dengan waktu rusak. Ya, jadi tetap program ini kami tetap Bu, kami sampaikan ini program Pak Bu, tapi cuma mekanismenya akan kami rubah sedikit. Bahwa masing-masing daerah harus mempunyai PIC yang bertanggung jawab terhadap penyerapan dan nanti keuangan di PIC itu, Bu. Jadi yang apa istilahnya yang dengan kami yang PIC-nya itu malah Bu. Yang kami yang Asmiso, PIC-nya sinten yang jangan pegang Pak Lasmidi itu. Pak Lasiman. Tapi memang sampai hari ini belum Bu, belum ada uang masuk sama sekali Bu. Sedikit pun belum. Aduh. Ya, tapi karena Pak Lasiman boleh katakan baik dan kami sudah beberapa kali ke rumahnya dan sampai minggu malam akhirnya kalau Pak ini piye Pak isi 300 kilo bagaimana ya wis Mas tak ambilnya nanti saya buatnya saus. Nah karena hal kayak gitulah yang membuat kami berarti masih bisa kami pertimbangkan gitu maksudnya. Ya nggak ada masalah Bu sama-sama karena begini Bu mekanismenya Bu begitu kata operasi pasar kayak gini Bu itu hari itu juga harga cabai, harga apapun yang kita operasi pasar akan turun, Bu. Betul, ya, Pak. Itu kan salah satu dari fungsi kita kan itu, Bu. Betul. Cuma jangan sampai yang sudah pesen begitu tahu pasar turun terus juga mau ngambil gitu loh, Bu. Betul, setuju. Itu yang saya takuti di situ, Bu. Jadi misalkan kita ada deal nih, harga 40.000. Misalkan begitu ya. Nah, itu barang sampai ya harus diambil 40.000 karena nanti pasar itu akan kurang dari 40.000, mekanismenya kayak gitu. Setuju. Jadi Bu, ini gambarnya itu. Jadi komitmennya antara pembeli dan penjual itu yang penting di situ. Karena ini hanya sifatnya boleh katakan turun di pasar itu hanya sifatnya sementara, Bu. Iya. Karena ada gebrakan kami, mereka takut, mereka akan menurunkan. Iya. Tapi saya minta tolong, nanti kalau ini kan di Cilacap itu kalau saya lihat dari trennya harga, Bu, dari tanggal 1 sampai dengan dari tanggal 7 sampai dengan tanggal tanggal 10 sampai dengan tanggal 19. Itu trennya boleh katakan agak menurun, Bu ya. Berarti kan mendekati bagus itu. Iya, betul. Ya. Baik. Ya, jadi nanti kalau kita ngambil poin ya harusnya lebih turun daripada harga itu. Lompatannya kan begitu. Cuma sekali lagi saya minta tolong Ibu, ada PIC yang bertanggung jawab di Cilacap itu siapa di luar dari Perusda kami yang bertanggung jawab terhadap pembayaran maupun pendistribusian nantinya. Kalau dibagi misalkan ada berapa dibagi berapa titik, oke kami antarin Bu. Cuma setelah itu ya mereka membagi secara kecil-kecil dan termasuk masalah keuangannya, Bu. Saya kira itu dulu, Bu. Terima kasih. Turun Pak Toto. Tadi pada saat Pak Toto kendala sambungan itu kayaknya Pak Warsun dari kooperasinya UKM-nya Cilacap sudah menjelaskan Pak Toto dari data 35 yang masuk ke kita yang mungkin panjenengan terima juga itu ternyata pada saat dikomunikasi ulang tentang kemantapan untuk membeli melalui komunikasi WA Group itu responnya sangat minim, Pak, sangat minim. Jadi malah semakin memperkuat istilahnya kekurang yakinan Pak Toto kalau ini niat beli tenanan apa ora gitu loh, Pak. Bahkan gitu, 2 anggota sudah keluar, Ibu. Malah 1-2 anggota sudah keluar. Kan tidak ada kejelasan 2 sudah keluar itu dari grup itu yang kami buat. Nah itu terus sehingga
saya kira angka ini bukan angka yang harus dieksekusi Pak Toto. Kalau menurut saya dengan situasi itu, jenengan saya juga kasihan kalau penjenengan kerepotan dalam berproses transaksi ini. Sehingga tadi ada info dari Pak Koperasi UKM, ada satu petani pengrajin bawang goreng ya Pak ya? Bawang goreng. Merah, bawang ya, goreng bawang yang bahkan satu orang aja Pak, itu butuh berapa ton? 2,5 ton bisa ya Pak ya? 2,5 ton, asal bagus gitu Ibu. Asal bagus. Asal bagusnya itu loh Pak, yang kita nggak tahu kadang-kadang Pak. Nah, maksudnya gini Pak Toto, apakah perlu nanti, kan semuanya mesti tanya, tadi Surakarta aja sebelum diberi kesempatan udah ngomong duluan, mesti udah tanya ke harganya berapa, barangnya seperti apa, gitu loh Pak Toto. Saya kira semuanya perlu dipertemukan seperti kemarin Pak, yang abis itu. Cuman saran saya, itu di forum itu sekaligus kesepakatannya dalam bentuk hitam di atas putih, tanda tangan semua sepakat Pak, gitu Pak. Betul namung sepakat kayak kemarin loh Pak Yusuf, saking percayanya gitu. Terus, dan nanti dengan Cilacap pun kalau memang mau diiyakan tadi yang satu orang, tapi kok cuma satu orang toh, lah itu kan nanti kurang pas. Tujuan Pak Gub kan sebenarnya bantu yang pada seluruh banyak pengusaha, banyak konsumen lah gitu loh. Cuman persoalannya memang di Cilacap ini konsumennya tadi Pak, Wong Pak Barsun aja sekarang sudah mulai sanksi karena dikomunikasikan WAG aja nggak respon kok Pak. Gitu. Jadi termasuk link Zoom ini Bu, sudah kami share dari kemarin, itu juga saya lihat tidak ada yang satu yang ikut, tidak ada satupun yang ikut. Padahal harga di sana masih tinggi Pak ya? Masih tinggi. Nah, ya disparitasnya masih tinggi Bu. Oke, berarti malah ini ya masalah konsumen ini jadi masih malah menjadi agak mundur lagi Pak Toto. Ya, Bu. Datanya. Jadi begini Bu, kemungkinan ya Bu, maaf sekali ya Bu. Jadi ada sebagian anggapan bahwa kalau barang-barang yang dari pemerintah atau yang ada subsidi dan sebagainya, barangnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, atau produk kita nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Itu jadi ada gambaran kayak gitulah Bu. Jadi kayak kemarin yang saya tanya ke Pak Lasipan lebih lanjut, kenapa sih Pak? Oh gini, ini kalau kayak gini nih Pak, biasanya mereka beranggapan ini kan kayak pemerintah program, jadi barangnya nggak sesuai dengan apa yang mereka maksud. Kalau mereka suruh beli, ya kayak beras itu Bulog ya, mungkin ya bayangannya ya beras subsidi ya, berarti beras selek gitu. Ya pun mereka suruh beli dan ada selisih dengan pasal 5.000 dan sebagainya, tapi anggapan mereka lebih apa ya? Mereka akan lebih puas atau lebih istilahnya aman karena kualitasnya bagus. Beli yang bisa mereka beli. Nah, makanya sebenarnya kalau memakai asosiasi ini lebih terjamin Bu, karena kita pegang mereka dan mereka biasanya kan melihat dari ketuanya yang dilihat Bu. Kalau ketuanya melihat itu bagus, mereka ngomong bagus semua. Nah, waktu kemarin itu ceritanya Bu, kalau Ibu waktu itu datang. Halo, Pak. Ya, monggo Pak Toto. Itu ceritanya. Kalau bisa sekarang ya Pak, kalau bisa dikirim sekarang ya Pak. Pak Barsun mungkin di-unmute demikian. Ya, monggo Pak Toto. Jadi suaranya Pak Barsun masuk lagi Pak. Ya, sebentar. Jadi waktu kemarin itu awalnya begitu Bu, sehingga akhirnya biarpun barang itu nggak sesuai, tapi karena ketua asosiasinya bilang kita harus ngambil, akhirnya diambil Bu waktu itu. Jadi gitu Bu. Jadi memang kalau untuk para pihak customer khususnya yang mereka menggunakan setiap hari kayak pedagang kuliner dan sebagainya, mereka akan hafal sekali Bu. Hafal sekali produk itu bagus dan tidak, produk itu dicampur dan tidak. Mereka tuh hanya sekilas mengatakan demikian Bu. Waktu itu kami mikir ya paling cuma 1 orang 2 orang mikir saya kan begitu Bu. Ternyata apa dikatakan mereka itu betul Bu. Tapi kami belajar dari pengalaman yang di Semarang, makanya kami hati-hati dan kami izin ke Windu waktu itu ya Bu, misalnya kami jelek, kami tolak nggak apa-apa ya Bu. Biar nggak apa-apa Pak. Cita penjenengan tadi kita pun di Sanpan pun juga mengedukasi petani dengan cara seperti itu Pak. Kita beli gabah ternyata awal-awal dikembalikan Pak, ganti semua berapa karung Bu? 25 ton. Ya Bu, jadi mungkin begitu barang sampai akan kami buka cek dulu kualitasnya, cek semuanya. Tujuh. Begitu nggak bagus,
langsung kami kembalikan, Bu. Setuju ya, banget, Pak. Supaya tidak ada, maaf Bu, nanti maaf isu yang nggak bagus. Nggak apa-apa. Bahkan Pak Toto, kalau misalnya panjenengan punya produsen lain yang mungkin panjenengan sudah punya kepercayaan, monggo. Kan kami kan hanya membantu. Belum ada? Belum, Bu. Oh, belum ya. Oh, ya wes. Ya mungkin dengan ini jalan kami pelan-pelan nanti akan mendapatkan. Bukan Oke. Awal kami, Bu. Awal sekali, Bu. Tapi nggak apa-apa, Pak. Itu bagus, Pak. Bagi saya itu bukan hal yang kemudian kok ditolak, mboten. Itu edukasi, Pak. Edukasi. Kami pun juga melakukan seperti itu. Barang-barang yang masuk ke kami nggak sesuai spek juga ditolak, Pak. Gitu. Kami kenceng dengan speknya Bu Rini ini. Kadar air sekian persen, kadar hampa sekian persen itu, Pak. Itu di beras. Jadi pengalaman mahal buat kami, Bu. Betul. Sekarang Pak Warsun, ini baik Ibu. Ini dari Cilacap Ketua Asosiasi sudah bergabung Ibu. Asosiasi apa ini, Pak? UKM. Asosiasi UKM pelakunya wonten mboten, Pak? Bergabung mboten di ruang di pelakunya tidak ada, hanya ketuanya saja ini, Ibu. Pak Suwaryan sudah yang bergabung. Yang mana, Pak? Yang di kelihatan. Ketua asosiasi Pak siapa, Suwaryan. Pak? Oh, Pak Suwaryan. Oh, Pak Suwaryan, monggo Pak Suwaryan. Pak Nggih. Sugeng siang Pak Suwaryan, Pak. Sugeng siang. Bapak dari Asosiasi UKM ya, Pak? Nggih. Oh, gini Pak, mungkin sudah disampaikan info dari Pak Warsun, Koperasi UKM, Dinkop, itu kalau akan ada OP bawang merah dan cabai. Kemudian yang off-takernya adalah BUMD-nya Jawa Tengah, PT CMJT, Pak. Nah, terus kemudian panjenengan ini kami harapkan bisa menjadi konsumennya CMJT, Pak, untuk OP ini, Asosiasi UKM ini. Panjenengan anggotanya ada berapa, Pak? Kalau anggota ini kami dalam proses rekrutmen. Ini di grup mungkin ada sekitar 600-an. Oh, oke. Tadi Pak, yang diminta oleh CMJT itu ada satu kontak person yang bertanggung jawab dalam komunikasi dengan CMJT, baik bayarnya maupun baginya nanti kepada anggotanya. Itu Pak Suwaryan sakit, Pak, seandainya ada OP dari CMJT kemudian panjenengan sebagai tanggung jawab. Nah, nanti begini Ibu, kalau OP ini kan kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, beberapa pedagang gitu kan. Nah ini teman-teman kan minta informasi harga. Oh iya. Nah. Anggota panjenengan saya Pak, Asosiasi UKM panjenengan anggotanya siapa saja ya? Unsur apa saja ya? Warung atau? Ada pedagang kuliner, pemilik rumah makan, ada produsen sambal gitu kan. Ya usaha-usaha kecil gitu kan, warung-warung kecil. Oke. Nah, hanya kemarin mengkhawatirkan begini, Bu. Misalnya informasi operasi pasar ini beredar di pasar, maka yang akan terjadi adalah para tengkulak atau yang mereka mengambil dari petani, mereka akan datang ke petani dan akan membeli dengan harga yang sangat murah. Nah, membeli dengan harga sangat murah, maka yang terjadi karena apa? Nanti ketika petani nggak jual lomboknya atau cabenya, itu kan besok jadi cabai bosok, gitu kan? Ini yang akan terjadi, sehingga sebenarnya operasi pasar bagus, namun tidak perlu menurut saya sih kapasitas yang terlalu besar, tapi titiknya banyak, seperti itu. Tidak perlu kapasitas banyak, tapi titiknya saja yang banyak. Misalnya per satu titik mungkin 1 atau 2 kuintal saja gitu kan, akan membantu mereka, karena mereka akan sigap sekali. Kemarin saya ngobrol dengan teman saya, kebetulan dia warung gitu kan. Nah ini yang bermain di sini kan sebenarnya bukan petani, kan seperti itu. Yang bermain di sini kan tengkulaknya gitu kan, yang simpan sedikit, kendalikan harga. Lah ini pemerintah ibaratnya hadir itu kan untuk cara bocah cilik Cilacap ke meden-medeni gitu loh maksudnya. Kan gitu. Ya toh mereka kasih rasa khawatir sedikit. Wah besok pemerintah hadir dengan jualan lombok dengan harga murah.
Nah, kalau hari ini dia dengar, maka dia akan ngambil ke petani hari ini dengan harga yang rendah. Maka harga akan terkendali. Atau stoknya dia jual dengan harga yang rendah. Mungkin begitu, Bu, menurut saya. Kalau itu tadi pembagian titik-titiknya diperbanyak, kalau misalnya itu diatur penjenengan gimana Pak Suwaryan? Artinya bukan diatur oleh CMJT panjenengan, terus CMJT megangnya hanya Pak Waryan saja, Pak Suwaryan, nanti Pak Suwaryan yang mengatur teknis di lapangan, mau dibagi 10 titik, 15 titik, monggo gitu, gimana Pak? Nah, ini nanti baiknya sebenarnya kita koordinasi dengan dinas, dengan pasar, kan gitu, Bu. Nah, kok nanti pasar? Kita kan... Kenapa pasar, ya, Pak? Artinya titik-titik yang berdekatan dengan pasar, Bu. Kita kan punya, misalnya saya punya pengurus di Kroya, punya di Majenang, kalau Cilacap ya, ada di Sidarja, ada di Nusa Wungu gitu kan. Nah, ada titik-titik di situ. Nanti kita koordinasi dengan dinas. Artinya biar saya membantu titiknya saja, operasionalnya bersama dengan dinas itu lebih enak, seperti itu. Ya, tapi bagi CMJT ini Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto, itu yang penting adalah ada satu yang dipegang beliau untuk bertanggung jawab keseluruhan gitu Pak. Ya. Nah, hanya yang saya khawatirkan begini, Bu. Kan istilahnya gini, kita informasi sudah masif, kita informasikan. Nah, ketika terjadi begini, kita pasang harga, misalnya di harga 50.000 itu sudah disubsidi sama pemerintah gitu kan. Nah, kebaca sama tengkulak, di pasar harganya bisa turun di harga 50 atau 45 misalnya. Kan bisa terjadi barang kita nggak terserap. Nah, ada resiko itu, Bu. Nah, ini makanya sebenarnya kalau untuk operasional kita siap membantu titik-titik operasionalnya seperti itu, nggak apa-apa. Sambil kita info ke teman-teman di grup tentang operasi pasar ini sehingga mereka akan pesan paling tidak H-1 kita sudah info harga. Besok calon pembeli kita di Cilacap berapa, di Majenang berapa, di Nusa Wungu berapa, minimal kita sudah ada daftar itu, Bu. Oke. Ya, oke Pak. Ya. Kalau seperti itu H-1 panjenengan sudah punya data ya. Di titik ini berapa, titik ini berapa, panjenengan punya data. Terus tapi kemudian mungkin yang perlu adalah diikat secara tertulis, Pak. Karena kalau cuman omong-omongan tok tekan goni ra sida njukuk pripun ngoten padahal CMJT wis kadung njukuk ngoten niku. Iya toh. Nah, ini kan ada resiko tuh, Bu. Artinya kalau menurut saya ada resiko pasar yang harus kita bicarakan, kan seperti itu. Kalau berbicara pemerintah kan sebenarnya berbicara salah dan benar kan gitu ya, bukan untung dan rugi. Kan seperti itu. Supaya gini, Pak, kalau CMJT kebetulan itu bukan dinas, Pak. Ini off-takernya tuh adalah BUMD, Perusda. Iya, Perusda, bukan dinas, bukan dinas. Jadi kalau Perusda itu ya dia harus berpikir ekonomi juga, Pak. Nah, itu dia yang harus kita bicarakan. Masalahnya nanti kan ada biaya operasional di situ karena Perusda juga kan membeli ke petani. Otomatis dia membeli dengan harga yang mungkin wajar di tataran petani kan, Bu. Ya, soal harga nanti biar Pak Perusda yang ngomong gitu, Pak. Tapi yang jelas kami kepada petani dinas bantu juga untuk transportasi, Pak. Nah, itu paling tidak kan yang biasanya menjadi keuntungan pedagang kan ditanggung dinas, ibaratnya kan gitu ya, ada subsidinya. Nah, mungkin dari saya pendapatnya sih seperti itu. Paling saya membantu untuk pengoperasionalan titik-titiknya, Bu. Siap. Oh, tapi tidak menarik pembayarannya, Pak, berarti panjenengan? Ya, karena begini, saya nanti menanggung resiko jika barang tidak habis, misalnya nanti seperti apa, kan gitu, Bu. Oh, ya, Pak Toto, monggo Pak Toto direspon, Pak Toto. Terima kasih, Bu. Nyun sewu Bapak, Pak Suwaryan. Jadi begini Bapak, itu nanti mekanisme pasar, fisiologi pasar, apabila nanti kami mengadakan operasi pasar kayak gini, hal itu juga harga akan lebih rendah daripada harga kami, Bu. Siap. Jadi waktu kemarin kami 53, itu langsung di Johar itu 45, Bu. Oke. Ya, hal-hal kayak gini inilah yang membuat seakan-akan
Tapi yang kita inginkan kan itu Pak, harga biar turun. Cuma sebenarnya ini kan harga semu Pak. Harga semu yang dilontarkan oleh pedagang cabai ataupun berambang karena mereka sebagian customer-nya kan kita pakai Bu, nggak membeli ke dia. Jadi customer kan misalnya customer itu sudah terbiasa membeli banyak, kok nggak ngambil. Dia ngomongnya ada operasi dari pemerintah, harga 53, tempat saya kalau 45. Nah, ini kayak gitu-gitu loh Bu biasanya Bu. Nah, saya hanya ingin komitmen. Kalau kita sore itu sudah mengasih harga, misalkan deal harga 50, biarpun besok kami drop, yang harga 50 itu yang harus dibeli. Jangan sampai nanti pedagangnya bilang 45 harus turun 45. Saya bingung Bu nanti Bu. Ya, Nah, kejadiannya kayak gitu Pak. Namanya maaf Bapak biasanya sudah terbiasa beli ke pedagang A. Bapak nggak beli, Bapak mesti kan absen. Bu, aku nggak tuku sih, misalnya begitu kan, nggak beli dulu. Karena aku operasi pasar oleh pemerintah, saya beli dapat harga 53. Nanti pedagang kan bilang, Pak, ini kayaknya aja 45 kok, mesti gitu. Jadi waktu kemarin itu Bu, kita mendengungkan jam 9, jam 10, jam 12, jam setengah 1 itu harga ada 45 Bu. Oh ya. Nah itu yang saya bilang mungkin Pak Toto nggih. Jadi sekarang kan WhatsApp begitu cepatnya, sehingga begitu dengar harga 50, tengkulak langsung menurunkan harganya karena khawatir besoknya jadi cabai bosok gitu kan? Iya betul Pak. Itu yang kita balapan berarti. Nah itu yang tadi kita belum berani kan begitu kan? Sebenarnya cuma begini Pak, ini kan harga semu Pak. Harga semu itu harga yang tidak sebenarnya. Betul. Karena mereka takut cabainya busuk. Ya, saya butuh komitmen dari awal pembeli kita bagaimana. Mesti Bapak udah deal dengan saya 50.000, ya sudah dibeli itu Bu, biarpun di luar dipingini harga. Janji ya ditepati Pak ya. Janji tuku ya tuku gitu Pak ya. Gitu loh maksud saya Bu. Nah kadang-kadang itu nggak komitmen di situ. Mereka merasa kayak apa ya? Ya maaf ya, kayak bimbang. Wah, kok turun di luar? Padahal di luar itu turun karena pedagang udah dengar kita ngadakan operasi pasar. Mereka tahu harganya segitu. Mereka menurunin. Kalau mereka cabainya sampai besok, mereka juga takut cabainya busuk. Ya. Oke. Pak, kalau misalnya bisa nggak dikip informasinya benar-benar sampai transaksi gitu Pak? Jadi nggak ada yang tahu sampai sulit ya? Agak sulit. Karena gini, ketika kita rekrut pedagang, kemudian kita nggak kasih informasi harga, kan mereka juga nggak mau. Jangan-jangan harganya besok turun, saya malah beli mahal. Pedagang nggak mau. Kan gitu. Pak, maaf, ini pedagang atau user Pak? Maaf Pak, surat. Pedagang ecer. Bukan user. Bukan user Pak, bukan konsumen. Bukan, artinya kan gini, saya kan punya yang punya catering gitu kan. Oh, itu bukan pedagang tuh Pak. Berarti bukan pedagang. Bukan pedagang itu Pak kalau catering. Iya, kalau user yang hanya di rumah-rumah kan hanya belinya 10.000, 20.000 kan gitu Bu. Kalau itu kita di pasar saja kan seperti itu. Seperti OP minyak tanah, minyak goreng gitu kan. Oh, boten Pak. Tanpa pemberitahuan kita datang ke situ, itu malah mungkin lebih mengena gitu kan. Boten Pak, ini tujuannya adalah ke konsumen langsung, tidak melewati pedagang Pak. Oh tidak, kita tidak lewat pedagang. Betul, makanya kayak kemarin kita kenapa langsung dengan Apmiso, karena mereka langsung konsumen warung makan bakso gitu loh Pak, konsumen Pak, bukan pedagang cabai. Anggota saya misal yang punya catering, dia kan pakai sendiri. Lah ya itu cateringnya itu, iya. Berarti bukan yang pedagang toh? Dan nyata itu ke pedagang. Iya, artinya pedagang makanan gitu. Oh, pedagang makanan. Astaga. Tak pikir pedagang bawang merah. Bukan. Kalau pedagang mah ya kan kita gini Bu, informasi bisa bocor nggak? Bisa banget kan gitu. Sekarang zaman WA lah Bu. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini membangun komitmen janji memenuhi janji gimana caranya Pak Toto?
yang Jadi menjadi begini, Bu, komitmen, saya tapi kemarin si Pak Suwaryan merasa menjamin komitmen. Milih Jadi sing maksudnya rego begini, juga. Bu. betul. Ribon, Mbak. Betul. Ada ide. Kalau buat kami ya Bu, kalau itu user terakhir, pengguna terakhir, saya kira dia tidak peka terhadap naik turunnya cabai, naik turunnya barang. Misalkan catering, misalkan dia buka warungan, buka rumah makan, saya kira enggak sedetail itu. Iya. Ya, karena mereka tidak artinya ini kan hanya sebagai salah satu faktor atau salah satu bumbu ya Bu. Jadi mereka nggak peka terhadap harga itu sebenarnya. Cuma tujuannya program ini kan supaya pedagang itu tahu, pedagang cabai khususnya tahu bahwa ada operasi pasar sehingga harga mereka akan terkoreksi kan gitu maksudnya. Iya, betul. Betul. Makanya tadi mungkin Bu, kita cukup tidak usah jumlah terlalu banyak, hanya titiknya saja. Seperti itu. Maksudnya di Cilacap mungkin saya mengkoordinir 10 atau 20 pedagang saja. Nanti pedagang apa? Jangan ngomong pedagang, Pak. Catering apa-apa. Konsumen, sorry. Ya. Di Kroya 20 orang, misalnya di Majenang 20, di Sidoarjo 20 gitu kan. Seperti itu. Ya kalau mungkin itu nggak apa-apa sih kalau sepanjang itu kemudian yang penting komitmennya dipegang langsung ambil Pak. Dan kemudian panjenengan yang bertanggung jawab pada CMJT gitu Pak. Gitu Pak. Ya, jadi kemarin saya sudah coba infoin lewat grup gitu kan. Mereka minta info kapan ini barangnya ada, terus info harganya seperti apa gitu kan. Kita sampaikan. Sama kan Ibu. H-1, saya bilang gitu. Info harga H-1 untuk rencana operasi pasar minggu depan. Cuma tanggalnya belum, saya bilang gitu. Gini. Ya. Itu kira-kira butuhnya berapa Pak Suwaryan? Kalau panjenengan mengkoordinir 20 orang, 20 orang. Saya baru infokan di grup yang kecil. Grup kecil itu baru yang saya info, grup yang anggotanya cuma di grup itu 30-an lah. Kan saya ada grup yang 30, ada yang 100, ada yang 250 orang. Terus? Kan seperti itu. Nah, saya infokan yang kecil kemarin pesan mungkin sekitar 10 orang lah. Seperti itu. Pesanannya nggak banyak-banyak memang. Paling hanya satu orang pesan 2 kilo, ada yang 3 kilo gitu, ada yang cuma 1 kilo gitu. Tapi juga dari panjenengan. Yang penting bagi CMJT itu adalah istilahnya urusan lapangan tuh urusan koordinator gitu loh Pak. Ya. Urusan Pak Suwaryan. Iya. Boleh. Kalau saya boleh, Bu. Yang penting kapasitasnya jangan terlalu besar. Oh iya. Ya. Kapasitasnya jangan terlalu banyak. Jadi nanti ibaratnya resikonya tidak terlalu tinggi seperti itu. Oh, nggih, Pak. Nggih, Pak Toto, pripun Pak Toto? Ya, terima kasih Bu, Pak Suwaryan. Ini hubungannya dengan pembayaran loh Pak. Jadi kalau barang misalkan Bapak butuh di satu titik itu sekitar 100 kilo, saya drop jalan 100 kilo. Tapi nanti yang mendistribusikan dan pembayaran Bapak, bukan kami. Jadi saya tahunya uang ada di tempat Bapak. Nah nanti yang bertanggung jawab adalah Pak Warsum, karena yang kenal dengan panjenengan kan Pak Warsum. Gitu Pak Warsum ya? Bisa, siapa? Iya kan, supaya lebih saling mengikatnya kan kami begitu. Jadi ini buat perjanjian saya dengan Pak Warsum dengan Pak Suwaryan. Titik manapun kami drop nggak apa-apa. Cuma mungkin satu titik 100 kilo itu nggak apa-apa saya drop. Cuma Pak, kalau itu Cilacap kami kirim ke Majenang, ya sampai sana layu Pak. Karena memang artinya kita nggak usah sampai kemana-mana jauh sekali Pak. Jadi maksud saya. Kota Cilacapnya aja Pak, Cilacapnya aja. Iya di kota Cilacap. Yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan tonase, tapi dengungnya itu loh Pak. Iya. Efek dari dengungnya itu biar turun. Cuma itu aja Pak. Ya. Saya setuju. Yang tadi saya bilang seperti itu, kita nggak usah terlalu kuantiti yang besar. Kita sedikit saja. Yang penting rame di WhatsApp, Instagram, Facebook, pasti harga besoknya turun. Ya, gitu Pak. Gitu, Pak. Mungkin 50 kilo saja sudah bisa menurunkan itu Pak Toto. Ya. Kalau 50 kilo kan petani ini Pak, ongkosnya Pak. Ya, ibaratnya gitu.
Sekali kirim katanya cucunya tuh 1,5 ton ya Bu ya. Ton. Iya. Satu kirim. Nah, kalau untuk, gini. Untuk 2 komoditas Ibu. Itu 1,5 ton untuk 2 komoditas. Satu betul. Pak. Atau kalau ini komoditasnya, kalau Cilacap itu yang terdekat mana ya produsennya ya? Yang mana? Kalau jelas kalau bawang merah ya Brebes ya Bu. Oh, kalau bawangnya Ya. iya, bawang merahnya Kalau Brebes. cabai itu ada di ini Bu, ada di Purbalingga. Oh, Purbalingga. Ya naik, Purbalingga naik, itu ada. Di mana Serang? Purbalingga Lor, Purbalingga Kidul? Bukan, dari Goa Jati Jajar naik itu loh. Oh, namanya Jati Jajar naik. Goa Lawa. Oh, itu ke arah Ngerja, Pak. Yang ke arah Pemalang ya berarti ya? Bukan, yang naik ke atas. Aduh, namanya lupa. Nanti dicari Pak. Nggih. Ya, Pratin. Oh, mana? Pratin. Di mana tuh Pak? Pemalang itu ya? Belum sampai. Di Pratin atau di Banjarnegara, Mertasari juga banyak. Oh. Jadi gini Bu. Ya gimana Pak Toto? Kemarin yang ketua asosiasi kan saya ajak ke petani langsung. Atau ke pengepulnya. Jadi nanti Pak Sumaryan dan Pak Warsum nanti bisa ke sana sekalian menyaksikan. Oke, barangnya. Jadi sebenarnya saya tuh hanya ngantarke bayari berarti jalur lagi jenengan cuma itu Pak tugas saya Pak. Jenengan janjian DW. Benar sih. Kalau Bapak sudah tahu barangnya, sudah deal, saya minta tolong pada saat sampai sana ya dibeli semua. Beli. Gitu, kecuali kayak kemarin barangnya beda ya kan saya tolak saat itu juga. Ya. Pak Toto. Nanti kalau misalnya itu kan teknisnya kan dari petani langsung ke penjenengan dulu ya, ke CMJT dulu ya, baru CMJT. Enggak, langsung Bu, langsung. Langsung ke konsumennya. Ya. Oh. Kan enggak boleh lama Bu, nanti Bu. Jadi begitu itu nanti kami kasih sebentar ya. Ada penting ini sebentar. Saya tamatin videonya aja. Oke. Terus gini Pak Toto. Terus gini, caranya ngecek kualitas pripun nek langsung kepada konsumennya jenengan sendiri yang tadi mau ditolak dan sebagainya. Jadi kan nanti kan Pak Warsum dan Pak Suwaryan kita ajak ke petani dan pengepulnya itu Bu. Kita komit itu kita foto. Ya kan barang-barangnya kita foto sesuai. Nah nanti pada saat barang itu nyampe ke sana kan mungkin kan butuh waktu 3 hari Bu. Jadi misalkan sekarang kita ke sana. Berarti paling enggak dia butuh 1-2 hari, 3 hari lah Bu untuk persiapan di lapangan. Besok baru ke sana. Nah, maksud saya begitu barang nyampe, kalau sudah sesuai dengan apa yang kita bicarakan dari awal, ya saya mohon Pak Sumaryan sama Pak Warsum untuk membeli Bu. Ya masalahnya kan itu kalau sesuai lah. Sekarang kan tadi kita mau rencana kalau barang tidak sesuai kan akan reject gitu loh Pak. Ya betul. Balikan. Lah itu siapa yang menentukan kembali dan tidak kembalinya? Kalau misalnya barang itu langsung ke konsumen gitu. Oh, kami ada di mana? Bu. Kami ngikutin di sana. Oh, Panjen ada di sana. Iya. Oh, iya. Oke. Kan ada Bu Siti ya, Bu Siti. Kami ngikutin Bu. Oke. Berarti dicek dulu sama Bu Siti ya. Nanti Bu Siti baru kemudian, oh iya masuk, langsung dibeli gitu ya. Oke. Tapi kami tadi kan sudah menangkap pesan dari Pak Suwaryan. Pak Suwaryan bersedia sebagai penanggung jawab dan bayar, tapi tidak usah banyak-banyak ya Pak Toto gitu ya. Ya jadi saya kira nanti dan jadi infokan juga kepada anggotanya itu pelaksanaannya harganya akan diberitahukan H-1 sebelum pelaksanaan. Lah sekarang kalau udah sepakat itu seperti itu Pak Toto, tinggal teknisnya gimana? Teknis tadi panjenengan mau mempertemukan Pak Suwaryan dan Pak Warsum ke petaninya, kemudian rembukan harga, kemudian membangun komitmen teken-tekenan ben ora anu istilahnya ngisi janji salah satu gitu loh Pak. Itu pripun teknisnya Pak? Ya, mengatur waktunya. Kami didampingi oleh perwakilan dari panjenengan Bu Rini atau siapa. Kami ke Cilacap juga, sekaligus setelah itu kami ke petaninya hari itu juga. Kita buat komitmen bersama-sama. Dan nanti soal pelaksanaannya kapan, untuk harga berapa kan nanti H-1-nya loh Bu. Ya. Monggo atur aja waktunya panjenengan. Kami siap kok. Bu Broto ini kalau misalnya diminta bantuan juga siap kok. Ya, jadi kayak gitu Bu, supaya saya mohon maaf Pak Warsum, karena pengalaman kami di Semarang ya Pak, makanya kami melibatkan Bapak.
Artinya dalam hal ini kan Bapak yang lebih dekat dengan Pak Suwaryan. Kami kan nggak begitu, artinya tepangannya kan lebih lama lah Pak. Harapan kami supaya nanti pada saat itu tidak ada yang, artinya begini, barang sesuai dengan pesanan ya mohon untuk diserap. Nah, masalah keuangan biasanya kan harusnya cash and carry Bu. Kami kasih waktu 1-3 hari nggak apa-apa Pak. Oh, loh Pak, nek jangan sampai 3 hari, sampai saya Pak masih menurut bayar terus pripun Pak? Kan udah lewat 3 hari Pak. Lebih Bu, makanya itu saya juga masih ya ini Bu, ya ini pengalaman kami di sini memang secara kita batas putih kami nggak ada Bu. Dilihat aja di laporan itu, monitoring harga. Oke. Pak, ini ada info alternatif juga, tapi nanti ditawarkan ke Pak Suwaryan. Produsennya cabai itu di Kebumen. Itu kata Bu Rini ada juga selain Purbalingga tadi ditunjukkan oleh Pak Suwaryan itu Pak. Ya, monggo Bu, kalau soal yang penting biaya transportasinya itu Bu ditanggung kami kan. Karena begini semakin jauh, kalau pengambilan yang kecil, otomatis biayanya kan semakin besar Bu. Ya. Nah, kalau Banjarnegara itu ada dengan Cilacap kan cuma 2-3 jam lah Bu, sampai 2,5 jam lah. Otomatis biaya mereka akan beda dengan kita ngambil dari Kebumen. Nah, kalau ngambil cuma 100-200 kilo, otomatis per kilonya itu kan lebih banyak Bu. Subsidi Ibu yang 1.500 nggak bisa saya kira Bu. Iya, ya. Kapasitas beda ya jenisnya. Lah ya. Lah mau apa enggak Bang Pak Suwaryannya tadi udah mengarahkan ke Purbalingga ya Pak tadi ya. Ya tadi nanti aja. Ya. Tapi subsidi tadi yang kemudian mau ambil 1 ton 500 kilo, karena juknisnya kami sudah mengatakan seperti itu Pak Toto. Lanjut, artinya kami tergantung daripada biaya transport itu Bu. Ya. Jadi misalkan dia ngambil cuma 200 kilo kan berarti biaya transportnya cuma 300.000. Maukah petani bawa sampai ke Cilacap dengan harga segitu? Kalau ngambil cuma 200 kilo. Kalau ya mungkin gini Pak, deal harganya itu mungkin tidak disamakan dengan Semarang, Pak. Kata Pak Warsun itu masih tinggi juga di sana harganya tadi. Berapa Pak Warsun? Harga bawang merah dan cabai rawit? Harga untuk hari ini untuk bawang merah di pasar itu 52. Harga 52. Kemudian untuk cabai merah TM itu 80 hari ini. Kemudian merah keriting itu 79, ini selisih 1.000. Kemudian untuk rawit merah itu 60.000. Dan yang rawit hijau untuk di sini sudah rendah, sudah 30.000. Jadi yang masih mahal itu yang merah TM dan keriting itu Ibu. Iya, iya. Pak Toto, kalau seandainya harga di Cilacap tidak disamakan dengan harga di Semarang, kan? Kalau untuk harga, saya Bu, sekali lagi untuk harga ini kan nanti tergantung petaninya. Pembelinya kami berapa? Ya, kami ya, kan ya. tidak bisa menaikkan atau menurunkan. Ya, misalkan ya. nanti dari petani itu misalkan harganya 50 kan subsidi 5.000 berarti 45 lah. Pembelinya itu berani nggak dengan harga 45 itu kan cuma itu Bu. Jadi kami akan menyamakan Bu. Cuma harga petani satu berapa? Nah setelah deal petani kami kunci harganya itu Bu. Pak. Oke Pak, nggak apa-apa Pak Toto. Intinya ambil berapapun kami bayar apa istilahnya bantuan transportasinya nggak tetap sesuai juknis kami Pak. Tadi itu sudah juknis. Yang perlu dipikirkan kan itu Pak Mansur sama Pak Suwaryan. Artinya mereka cuma ngambil cuma 100 ya nggak bisa Bu. Ya kalau 100 ya mungkin saya sambil ke sana sambil bawa tapi mobilnya bau berambang semua nanti ya Bu, bau semua kan gitu ya Bu. Ya. Ini yang saya Ibu terkait sama asal barang. Kami sebenarnya itu tidak harus dari Purbalingga atau Kebumen atau Banjar. Dari mana aja silahkan, yang penting bagus gitu Ibu. Ya. Jadi mungkin arahan Pak Suwaryan tadi menyebut Purbalingga itu kalau memang Pak Toto mungkin sudah pernah melihat di tempat lain itu bagus ya yang pernah dilihat saja begitu Ibu. Tidak harus ke Purbalingga atau Kebumen atau Banjar. Mana yang sudah pernah. Ya nanti yang penting kan dipertemukan antara Pak Suwaryan dengan
petaninya itu cocok mau mboten gitu Pak, gitu aja nanti. Mau Purbalingga, mau Kebumen, oke. Gitu. Cuman tadi pertimbangan tadi Pak, nanti pertimbangan Pak Suwaryan itu ya bukan Pak Suwaryannya ya, mungkin akan sulit dealnya kalau misalnya dia hanya butuh 100 kilo, 1 kintal, kemudian dia nggak mau banyak-banyak, terus kemudian petaninya suruh ngirim 1 kintal, sementara subsidi kami tadi yang Pak Toto sampaikan, subsidi kami transportasinya hanya 1.500 per kilo gitu loh Pak. Nah itu kan menjadi tidak cocok gitu bagi petani, terus malah nanti sing mogok mungkin malah ya aku nggak cocok gak ngirim malah jadinya gitu. Ini nggak deal lagi dengan petaninya. Ya mungkin Pak Suwaryan mungkin diaturi untuk Pak istilahnya menggiatkan lagi komunikasinya dengan berbagai, tadi kan beliau ndiko ada WAG saya yang kecil cuma 30 orang, cuma 10 orang. Ada WAG sampai ratusan gitu loh. Nah itu WAG yang gede kan katanya belum dikomunikasikan. Nah itu. Coba nanti Pak Warson nyuntulong Pak Suwaryan untuk bisa memperluas komunikasinya Pak. Baik Ibu. WAG Niko. Ya baik Ibu. Ye. Mungkin untuk Cilacap itu dulu Pak Toto. Ye. Bu. Jadi sekali lagi monggo dipertimbangkan untuk masalah jumlahnya karena ini hubungan dengan biaya transportasinya agar antara transportasi dengan jumlah itu masuk Pak. Ya. Baik Pak. Nanti kita bicarakan dulu dan Pak Waryan dan digiatkan lagi di grupnya Pak. Nanti Pak Toto, Cilacap dan Banyumas itu kan berdekatan ya? Bagaimana Bu? Cilacap dan Banyumas itu kan berdekatan. Berdekatan, sebelahan Ibu. Maksud saya, Mbok OP-nya sekaligus aja. Jadi pada saat ambil barang itu tadi dua lokasi itu Pak. Monggo kalau saya Bu, selama masih ada PIC yang mau menerima dulu Bu. Apalagi dari Dinas Perindak mau menerima dulu, PIC-nya ada yang bertanggung jawab terhadap masalah penyerapan dan keuangan. Oke. Bu. Pak Toto siap ya. Gitu, Banyumas hadir nggih? Banyumas hadirkah? Perindak Banyumas adakah? Tadi hadir kelihatan Ibu. Di Pertan. Di Perindak. Oh, Mbak, gini Mbak Nyun Sewu. Ini mungkin melanjutkan diskusi tadi dengan Cilacap. Kami menyimpulkan untuk konsumen Cilacap itu kayaknya nggak terlalu banyak ya jumlahnya yang disanggupi oleh Pak Suwaryan, asosiasi UMKM-nya Cilacap, sehingga untuk memenuhi kapasitas kirim tadi kan paling tidak itu kan sekitar 1,5 ton satu kali kirim cabai. Kalau bawang merah juga sama Ibu ya. Nah kami malah berpikir OP-nya Cilacap dan Banyumas yang memang sudah direncanakan itu kalau digabung gimana? Maksud saya kalau ini Cilacap kan relatif sudah terbangun komunikasinya, datanya juga sudah relatif masuk. Sekalipun ini masih juga belum final, tapi sudah ada gambaran lah gitu. Kalau Banyumas bisa nggak Bu nututi data konsumen langsung ya Bu ya, jangan pedagang bawang merah, pedagang cabai, tapi konsumen langsung, entah itu asosiasi catering, asosiasi rumah makan Padang atau apapun yang kemudian bisa didata. Kemudian datanya itu diserahkan ke kami, kemudian dikomunikasikan dengan pelakunya, nanti stepnya sama dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Toto dari CMJT, bahwa teman-teman calon konsumen ini akan dibawa ke calon produsennya, calon gapoktan yang akan mensuplai. Nah nanti setelah ketemu cocok, terus baru kemudian deal harga dan sebagainya, kemudian proses terjadi OP itu. Nah, untuk posisi Banyumas ini sampai hari ini sama sekali belum ada data masuk ke kami gitu. Kalau Cilacap sampun lumayan, tapi sekalipun tadi belum fix banget ya gitu ya. Kalau Banyumas gimana Bu kesanggupannya Bu? Nututi data konsumen? Sanggup Bu. Paling nanti untuk tanggalnya kapan Bu maksimal? Gini, kalau tanggal OP-nya nanti Bu masih perlu kami cermati datanya dulu. Yang penting panjenengan mengirimkan data konsumen ke kami, berapa kebutuhannya.
Jadi namanya apa, namanya siapa, kemudian nomor HP PIC-nya berapa, kebutuhannya berapa. Syukur kalau asosiasi. Jadi nanti prinsipnya CMJT itu distribusinya tidak ke banyak titik, tapi mungkin ke 1-2 titik. Nah, itu yang kemudian konsumen itu, koordinator konsumen itu yang akan membagi ke anggota-anggota konsumennya gitu Bu. Bukan pedagang ya, lagi-lagi bukan pedagang bawang merah, bukan pedagang cabai rawit yang ada di pasar Bu, tapi konsumen. Bu, bisa. Paling bisa, nanti untuk datanya kira-kira di berapa hari nih Bu? Sekarang hari Selasa, Rebo, Kamis bisa? Kamis. Atau Rebo? Kamis usahakan Bu. Kamis. Oke. Kalau Kamis bisa, berarti OP-nya Cilacap nanti bareng mawar nggih Pak Toto nggih. Nunggu datanya Banyumas ya. Nggih Pak Toto. Halo Pak Toto. Halo Bu. Ini Banyumas menyanggupi data konsumen itu Kemis, Pak. Jadi kayak sama Bu, kayak kasusnya di Cilacap, kami harus ada PIC dari yang menerima siapa, nanti dari dinas perdagangannya siapa. Jadi sekiranya kami nanti adalah hanya sebagai pembawa barang sampai ke tujuan, membayarkan, dan nanti mereka yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian dan keuangannya Bu. Siap. Ya, karena yang biasanya itu kan tidak hanya 1 hari selesai, saya takutnya begitu Bu. Terus 2 hari. Kalau cabai nanti kan kejar-kejaran dengan busuknya itu Bu. Oke. Saya kira nggak apa-apa ya. Jadi hari Kamis Disperindak segera mendata konsumen Banyumas, segera mendata konsumennya tadi, rumah makan, catering, warung-warung makan gitu ya. Tapi jangan pedagang. Terus kemudian ada 1-2 titik atau 3 titik yang menjadi PIC koordinator yang nanti akan komunikasi dan bertanggung jawab terhadap pembagian maupun penarikan uangnya. Dan kemudian itu yang akan dipegang oleh CMJT. Sampai hari Kamis juga Pak Suwaryan diberikan kesempatan untuk memperluas komunikasi dengan BAG yang lain, gitu Pak. Sehingga nanti mungkin Cilacap bisa nambah, nggak cuma 100 kilo, bisa nambah dengan berapalah, monggo sebisanya. Ditunggu sampai Kamis dua-duanya. Setelah data itu terkumpul, kami komunikasi ulang dengan CMJT nanti. Selanjutnya nanti akan ditempuh secara teknis, monggo Pak Toto gitu. Iya Bu ya. Perindak Banyumas nyuntulung Ibu. Kirimnya ke Disanpan Bu, ke Bu Brotorini. Oke, baik Bu, tak tunggu datanya. Dan terus kesimpulannya untuk OP-nya Banyumas dan Cilacap, nanti ya nunggu Banyumas ya Pak ya. Mungkin nggak bisa minggu ini. Meskipun tadi Pak Suwaryan udah janji mungkin minggu depan H-1 dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ya alhamdulillah sih Kamis bergerak, kemudian Pak Toto Jumat cek lokasi dengan para calon konsumennya. Tapi ya jangan buru-buru juga sih, baiknya lebih dipersiapkan supaya kualitasnya supaya bagus. Bu, kalau boleh saran, gimana? Sebenarnya kalau untuk mendatangi petani akan lebih bagus lebih awal Bu, karena namanya panen kan kita nggak tahu kapan dia mau panen Bu. Jangan sampai kasusnya Semarang belum saatnya panen, mungkin karena hanya memenuhi kota, dia akhirnya mengambil yang belum saatnya dipanen. Jadi misalkan kalau memang yang penting sebenarnya cuma yang kami butuhkan PIC dari pada UMKM-nya sama PIC daripada domain perdagangannya Bu, siapa Bu? Artinya Bu, yang mendampingi lah Bu. Nah, setelah kami buatkan berita acara semua, kalau masalah harga kan nanti kan pada saat hari hanya -1 tuh Bu. Ya, tapi paling enggak dengan petani kita bisa berkomunikasi panennya kapan atau mencari petani yang mau panen di dalam bulan ini kan begitu Bu. Oke. Karena ternyata panen petani juga tidak sama Bu. Apalagi kalau yang kita butuhkan dalam jumlah yang banyak, misalnya sampai 3 atau 4 kuintal, berarti kan memerlukan tempatnya luas, tidak hanya satu petani. Jadi kemungkinan untuk berkumpulnya mungkin besok atau kapan monggo. Tapi yang jelas lebih baik, lebih dekat ini Bu,
cek lokasi, cek petaninya ya. Iya. Cek petaninya ya. Sekaligus nanti kita buat berita acara. Oh, ya, monggo. Monggo. Ya. Kalau mau cek besok juga bisa kalau Bu Rini ada waktu gitu. Monggo. Besok bisa Pak Toto cek ke lokasi. Bisa. Dengan monggo Bu, kalau dari Cilacap bisa, Banyumas bisa, karena ini kan perlu Pak Suwaryan juga dihadirkan Bu. Oh iya, Pak Suwaryan belum gabung lagi ya? Iya, karena ini kan hubungannya dengan kualitas daripada yang mau dipakai mereka Bu. Persoalannya kalau Banyumas konsumennya belum ada, kan baru mendata Pak ini. Bu, kalau dipercepat dari Rebo bisa nggak Bu? Kalau dipercepat dari Rebo Bu, yang perindak itu. Atau Kamis. Datanya masuk Rebo, yang Banyumas, paling nggak PIC-nya dulu Bu, gitu. Fix anggotanya nanti nggak apa-apa sambil jalan, difixkannya. Tapi PIC-nya ada dulu Bu. Terus kemudian nanti Rebo masuk ke kami, nanti Kemis Pak Suwaryan kalau bisa deal waktu dengan Pak Toto, dengan Bu dari calon konsumennya Banyumas, itu Sinten, terus dan di Sanpan dan juga Pak Toto untuk cek ke petani. Ya, jadi kalau biar nanti Kamis kita ketemu langsung di lokasi aja. Lokasi calon petani. Lokasi mana, nanti ketemu di situ. Kemudian setelah itu nanti berita acara kita buat juga di situ Bu. Oke. Berita acaranya hanya berita acara bukan kesepahaman dalam masalah harga, tapi mau menyerap dari apa yang telah mereka orderkan gitu Bu. Oke. Pak Suwaryan masih belum selesai ya? Sudah Bu. Oh iya. Gimana Pak Suwaryan dengan rencana Kemis mau cek ke calon? Kalau saya memang untuk besok pagi kan berangkat ke Semarang, baru pulang Sabtu pagi. Oh, gitu, Bu. Sabtu. Sabtu pagi. Berarti nggak bisa ya kalau Kemis ya? Kalau Kemis belum. Kalau mungkin nambah data, mudah-mudahan bisa kan kita dari WA saja. Tapi panjenengan nanti nggak lihat lokasi kan nih barangnya nggak di lapangan kok nggak sama dengan di lapangan terus piye? Kalau cuma WA-WA-an tok. Jangan percaya dengan barangnya. Nanti saya coba barangkali ada teman yang bisa. Nah, artinya kan tidak harus saya kan gitu. Betul Pak, betul. Nah, kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, mungkin dia bisa mewakili dari asosiasi nanti untuk nengok ngecek barang kan seperti itu. Iya. Oke, artinya Kemis sakit dia didelegasikan ya Pak Suwaryan? Saya coba koordinasi dulu nanti agak sorean. Nanti siapa yang bisa berangkat dari sahabat saya kan gitu kan. Nah nanti sambil kita berangkat ke Semarang kapan Pak Suwaryan? Berangkat ke Semarang panjenengan kapan? Besok pagi. Mampir Pak Toto itu loh, ketemu saya. Maksud saya, besok pagi Rebu. Maksud saya begini, kalau bisa ditunda Kamis pagi kita ketemu di lokasi, terus satu Bapak langsung ke Semarang. Oh, kebetulan saya yang nganter anak mau tes di rumah sakitnya itu hari Kamis Jumat di Semarang acaranya. Makanya saya berangkatnya besok pagi biar bisa istirahat. Malam. Ya udah gini kan Pak Sunaryan, kalau gitu Bapak kan istirahat di Semarang. Kan Bapak Kamis anaknya ujian, Kamis pagi Bapak saya jemput. Oh gitu. Iya kan? Lo tesnya udah rampung Pak, tes kesehatannya sampai Jumat toh Pak? Tes kesehatannya sampai Jumat toh Pak? Kan dibawa lagi ke Semarang itu. Anaknya kan ke Semarang lagi Bu, dengan saya kan ke Semarang lagi. Jadi hasilnya langsung amburadul Pak, hasil labnya. Nggak kurang istirahat. Anaknya kok Bu. Oh putranya? Iya. Oh putranya. Nanti saya koordinasi sebenarnya kan gini Pak Toto. Saya juga bikin jadwal di sana gitu kan. Anaknya tes, bapaknya jalan-jalan kemana-mana gitu. Iya. Kan biasa. Nah maksud saya jalan-jalan kemananya tuh ke petani itu Pak. Iya siap. Nanti saya geser-geser jadwalnya Pak Toto. Monggo, kalau di fix-kan dari Kamis, kami agendakan dari Kamis Bu. Oke, monggo, monggo. Nanti saya kontak dulu untuk kan saya juga kemarin bikin jadwal pertemuan dengan relasi di Semarang jam-jam 10 gitu kan. Nanti geser Jumatnya kan lumayan gitu kan. Coba nanti kita kontak-kontak dulu. Monggo Pak. Nanti Bapak sampai Semarang bisa kontak saya Pak Suwaryan. Supaya Mas bisa memastikan
Yang penting kan saya cari ordernya dulu nih dari rumah makan gitu kan. Nggih Pak Waryan. Nggih. Supaya dipastikan nggih, produknya habis kan seperti itu. Nggih, leres. Ya, baik, saya akan pesan. Nggih, matur nuwun Pak Suwaryan, matur nuwun atas kesediaannya meluangkan waktu, dan tentunya Banyumas ini yang panjenengan harus segera menyesuaikan ini bagaimana sudah Pak Suwaryan melonggarkan waktu, kemudian Pak Toto juga melonggarkan waktu. Banyumas besok Rebo pun sudah harus bisa menyajikan data konsumen, Bu. Jangan Kemis, Bu, karena Kemis sudah diajak cek lapangan, Bu. Nggih, Bu. Saken nggih Rebo ya. Kami usahakan, Bu. Nggih, oke, baik. Nggih, kalau sudah jadi kami tunggu datanya konsumen Banyumas, kemudian nanti bareng-bareng hari Kamis dengan Pak Toto dan Pak Suwaryan dari Cilacap dan di Zanpan untuk ke lokasi. Lokasi yang dituju mana nanti Bu Rini saya minta Bu jenengan cek yang panen-panen benar Pak Toto tadi. Jadi jangan sampai ditunjuk satu lokasi tok padahal di situ panennya mungkin hanya 100 kintal, 100 kilo. Padahal butuhnya 500 kemudian dia memaksakan diri yang masih muda-muda ikut dipanen. Jadi itu kita harus cek benar Bu, jangan hanya satu titik, beberapa titik itu. Nggih. Oh, jangan Temanggung Bu, kaduan ke Cilacap. Wong itu maksimal 2 jam kok. Paling ya Purbalingga ya, yang Purbalingga beberapa titik Bu. Nggih. Karena tadi kalau terlalu jauh nanti susutnya besar nanti. Wong dari Temanggung kan jauh. Kedua biaya transportasinya nanti nggak masuk. Nggih, itu. Setidaknya paling jauh tuh ya Kebumen, Pak. Kebumen Cilacap ya deket toh, Pak. Monggo. Boten, tapi kan ini salahnya bicara bukan harga, bukan salahnya bicaranya tentang memenuhi kebutuhan Cilacap dan Banyumas, Bu. Kan cari yang terdekat dengan situ. Nggih. Nggih pun Pak, nanti Pak Toto ini PR Bu Rini untuk cari titik-titiknya, tapi saya minta pertimbangannya jangan yang terlalu jauh dari Cilacap dan Banyumas itu, Pak. Nggih. Baik, ini sudah clear ya rencana persiapan untuk OP-nya Banyumas dan Cilacap. Ini ada dari Sebentar Solo. Ibu. Sebentar Solo, Ibu. Warsun Ibu bertanya Ibu, izin bertanya Ibu. Monggo. Terkait pelaksanaan Ibu, kemasan yang tenaga untuk mengemas, kemudian kami terima itu bentuk kemasannya seperti apa? Itu seperti apa itu Ibu? Pak Toto jelaskan Pak Toto. Yang kedua terus kemudian tenaganya itu Ibu. Kan misal Pak Toto ngirim ke Cilacap hanya 1 titik di Cilacap kota katakanlah. Kemudian sama Pak Waryan itu misal disebar ke beberapa titik, mungkin 5 titik atau 10 titik. Nah, tenaga-tenaga itu bagaimana itu Ibu? Dan kemasan-kemasan yang mengemasi menjadi 5 kilo, menjadi 3 kilo atau 2 kilo itu bagaimana Ibu? Nggih. Pak Toto saya akan jawab, tapi mungkin kami sampaikan secara transparan ya Pak Toto ya. Jadi kemarin dari Bank Jateng juga akan mensubsidi biaya operasional itu untuk CMJT. Biaya operasional saya. Monggo silakan Pak Toto, jelaskan Pak Toto. Terima kasih Bu. Maaf, saya baru tahu ini kalau Bank Jateng biaya operasional Pak. Karena Pak Warsum kami juga tidak mengambil apapun ini Pak. Jadi tugas kami itu hanya membayarkan, kemudian setelah itu sampai ke tempat, Bapak menyerap, kami menerima uang kami kembali. Cuma itu sebenarnya Pak. Nah kalau ada dari Bank Jateng membantu biaya operasional kami, ternyata lebih bagus. Karena maaf, kemarin banyak operasional secara pribadi kami Bu. Ada Pak Toto? Sebentar Bu. Kemarin kesepakatan apa dengan Bu Penny ada kok. Biaya operasionalnya berapa yang disuruhkan sama Pak Agung. Pak Agung malah yang ngitung kok. Pak Agung yang ngitung. 1,2 per satu lokasi, 1,2 juta Pak. Itu saya nggak tahu hitungan Pak Agung gimana, Direktur CMJT, tapi beliau mengusulkan angka segitu biaya operasionalnya dari Bank Jateng itu Pak. Jadi gini Pak, terima kasih Bu kalau dari biaya operasional. Yang jelas kemarin itu kami tahu kelemahan kami Pak. Karena kami nggak pernah ada biaya operasional sehingga untuk tempat cabai itu dari sana dikasih plastik Pak. Per berapa ya? 5 kilo ya? Bukan. Cabai. Per berapa cabai itu? Per 20 kilo. Per 20 kilo dikasih plastik. Akhirnya yang paling bawah itu busuk Bu. Nah, makanya sebenarnya cabai itu sebenarnya Bu paling bagus
itu dikasih tempat paling banter itu 5 kilo dengan tempatnya itu kayak keranjang jala gitu loh Bu. Iya, iya. Ya, kalau petani saya mintain jala nggak mau, Bu. Ram-raman itu ya Pak ya, ram-raman plastik nanti, ya. Ram-raman nanti dari kami belikan supaya nanti yang petani yang mengisikan Bu per 5 kilo. Oh iya iya iya. Bagus. Nanti pengalaman kami kayak gitu Pak, dan itu nggak boleh ditumpuk-tumpuk Pak. Jadi kayak bawa bayi itu loh Pak, persis itu Pak, persis itu Pak. Jadi termasuk untuk Brambang juga kayak gitu Pak. Nanti kami Brambang kami buatkan yang per 10 kiloan juga nanti. Kalau untuk cabai per 5 kiloan, nanti silakan Bapak setelah itu kan Bapak mungkin bisa dipecah lagi untuk sesuai kebutuhan. Tapi paling enggak membawanya kami gitu. Kalau bawa kami cuma sekitar 2 kiloan nanti terlalu banyak ya Pak. Iya. Itu. Jadi kalau cabai mungkin per 5 kilo, kemudian kalau Brambang merah itu per 10 kilo mungkin Pak. 10 kilo ya. Ya, kami pakai untuk tempat yang pakai jala itu Pak. Kaitan dengan tenaga tadi Pak, yang ditanyakan Pak Warsun kan dia harus nyeplit lagi ke yang konsumen kecil-kecil itu Pak. Itu ya Bu, memang kalau tenaga waktu itu kami juga menggunakan tenaga yang ada pada kami ya Bu. Jadi kami nggak ada tenaga pegawai kami sebenarnya Pak. Nah kami mohon maaf Pak, kalau saya lihat dari jabatannya di Cilacap itu kan terlalu kecil. Nah mungkin gini Bu, bisanya, jadi mereka itu kalau meserpit terlalu lama nanti kita juga kejar-kejaran dengan waktu Bu. Jadi kalau sebaiknya Pak, buat saya yang cabai itu Bapak bagi langsung saat itu Pak, biar lebih cepat Bu. Kalau memang dia banyak ya langsung satu keranjang 5 kilo, kalau misalkan dia perlu 2 kiloan ya kita ambilkan dari 5 kilo itu Bu. Nah, ya maksudnya itu jelas akan dilakukan sesuai dengan angka-angkanya. Cuman ini kan pertanyaan Pak Warsun, teman-teman tenaganya itu pripun gitu loh. Sekalipun selama ini katanya orang mikir biaya tenaga, tapi kemarin itu kesepakatan rapat dengan asisten itu ada subsidi biaya operasional yang nimbangi, ngilowi dan sebagainya itu usulan Pak Agung itu 1,2 per titik lokasi OP gitu. Berarti dari sisi kami melihatnya ya 1,2 itu untuk Cilacap. Gitu. Saya nggak tahu Cilacap apakah jatuh ke Pak Warsun atau ke CMJT-nya Cilacap yang itu atau ke siapa ya, itu pengaturan di panjenengan. Terus kemudian yang Banyumas juga sama. Kalau mekanismenya panjenengan kan situasinya berbeda Pak Toto. Kebetulan kan di sini agak beragam ya, anunya banyak kecil-kecil gitu, bukan asosiasi kayak kemarin APMISO. Mestinya klaim dari Bank Jateng itu biaya operasional yang akan diklaimkan oleh CMJT, mungkin pikiran saya ada sebagian yang didistribusikan ke teman-teman kalau misalnya Pak Suwarian itu mengerahkan anak buahnya untuk bagi-bagi gitu loh Pak. Mungkin saya seperti itu Bu. Pak. Saya setuju Bu. Nanti tinggal karena saya baru tahu ini ada dana operasional, monggo kita gunakan dana itu. Jadi untuk masalah timbangan kita kembalikan ke Pak Suwarian Bu. Nanti untuk biayanya 1,5 juta itu Bu. Ya. Oke. Itu nggih Pak Warsun? Baik Ibu, terima kasih. Tapi berapanya nanti itu pokoknya ada plotting kemarin untuk operasional ke CMJT. Cuma CMJT ini jatuhnya karena nggak nimbangi, yang kecil-kecil ya berarti ke yang bergerak nimbang kecil-kecil itu siapa. Nanti klaimnya tetap dari CMJT, kemudian CMJT diberikan kepada yang nimbang kecil itu. Ngaten? Bisa. Ya. Oke. Sekarang Solo gimana? Monggo Pak Solo, silakan. Halo. Ya. Selamat siang Bu. Iya Pak, selamat siang. Pak Sota. Bapak dari? Sudah seminggu saya kontak, seminggu lebih kontak dengan Mas Dhani. Faktanya sedikit sekali respon dari anggota Forum UMKM Surakarta. Itu ya ada kebutuhan, cuman terlalu sedikit teman-teman memberikan informasi. Dengan 75 anggota bidang usaha kuliner itu tidak semua membutuhkan bawang merah dan cabai. Bawang merah dan cabai gitu. Terus dari data yang saya kumpulkan dari teman-teman itu yang disampaikan antar pasar tradisional itu harganya beda-beda.
selisihnya gitu loh. Jadi terus yang kedua misalnya kebutuhan 1 kilo atau 2 kilo dengan subsidi yang disampaikan kemarin itu, kalau rumahnya jauh itu tidak worth it gitu loh. Gitu sih. Kalau saran saya ini berkomunikasi dengan Dinas Koperasi UMKM atau Dinas Perdagangan Kota Solo yang jangkauannya lebih luas. Bapak dari dari pangan. Dinas Bapak dari mana? Hah? Dari Forum UMKM Surakarta. Oh, Forum UMKM. Oh, oke. Ya. Pak. Terus? Terus saran saya ya dengan asosiasi ya, yang setuju. memang banyak menggunakan konsumsi itu. Betul. Bapak forum UMKM, Bapak bukan pengusaha tuh, Pak? Ya pengusaha. Ada 75 anggota kuliner, Bu. Cuman kan tidak semua itu menggunakan bahan baku cabai dan bawang merah. Oh, kan gitu. Ada kue, ada kayak gitu, Bu. Oh, gitu. Macam-macam ya kue-kue itu ya. Sudah beberapa kali saya sampaikan di grup WhatsApp itu juga responnya minim sekali. Oke. Pak, baik. Informasi yang saya dapatkan ya antar pedagang itu ya ada selisih perbedaan harga gitu loh. Pedagang ini bicara pedagang, kita nyasarnya nggak ke pedagang loh, Pak. Nyasarnya ke konsumen, Pak. Iya, betul. Iya, enggak. Ini informasi yang saya dapatkan dari teman-teman yang menggunakan cabai dan bawang merah itu antar pasar itu ada perbedaan gitu loh. Oh iya, jelas, antar pasar Pak. Tradisional. Nah, itu. Ini baik, Pak. Forum UMKM belum bisa mengkolek data konsumen, intinya gitu ya. Sekarang dari Asosiasi UMKM, Bapak yang sebelah kiri, Nyun Sewu. Saya Paguyuban UMKM Solo, Bu. Paguyuban UMKM Solo. Forum dengan Paguyuban beda ya? Iya. Monggo Pak, silakan Paguyuban. Jadi kalau disingkat PUS, Paguyuban UMKM Solo. Jadi kami memang sempat sudah mendata, ada beberapa sekitar 5, tapi nggak memenuhi, dalam artian pesanannya antara 5 kilo, ada 1 kilo. Ya, jadi kita di anggota sendiri memang ada 400 dan 150 itu hampir 200 itu kuliner. Tapi teman-teman kuliner dalam kuliner itu yang kering itu sekitar 50, yang 100-nya itu basah. Dalam artian basah mereka olahan semua. Oh iya. Ya kayak makanan atau dia pelaku-pelaku usaha yang jualan-jualan ya sebangsa makanan berat lah. Jadi memang teman-teman juga menunggu dan masih belum paham apa yang dimaksud dengan selisih. Saya sudah sampaikan bahwa selisih 5.000 itu di harga yang berlaku pada saat cabai itu turun. Ya, betul. Nah, tapi saya tetap yang namanya pelaku usaha ingin tahu harganya berapa. Saya sampai men-screenshot ke Pak Dani bahwa pertanyaan-pertanyaan itu ya selalu muncul bahwa harga itu berapa pasnya. Ada yang nanya, ya saya katakan bahwa itu memang selisihnya 5.000 dan teman-teman juga lah TTP dari pemerintah berapa. Kalau memang operasi pasar yang dicanangkan selisih 5.000, nah itu malah banyak ya, malah ada yang nawar, ada yang nggak ditambah, atau mungkin harga yang pastinya berapa. Ya, saya sampaikan kalau memang harga pastinya 100 terus kamu saya katakan anggap ini 100, ternyata besok
90, apa kamu akan terima? Jadi memang selisihnya 5.000 itu berlaku pas waktu produk itu turun. Nah, yang jadi pertanyaan kan sekarang kan teman-teman ingin ya tetap menunggu dalam artian gimana caranya supaya mereka berpartisipasi untuk operasi pasar ini dengan mengupdate. Jadi saya harus mengupdate terus berapa harga-harga yang berlaku saat ini. Jadi mereka itu bukan menganggap itu selisih. Katakanlah ini sekarang cabai 100, nah ini harganya 95. Nah, baru mereka paham. Baik, Pak. Ya, jadi betul yang disampaikan Bapak itu memang harga ini belum bisa disepakati sekarang karena itu ini kebetulan Pak, kalau off-taker-nya nanti untuk OP-nya Solo itu bukan CMJT Pak, tapi dari BUMD-nya Solo, PT PAU Pak, Pedaringan. PT apa Bu Pedaringan? Aneka Usaha. Jadi perusdanya Solo, bukan punya perusdanya provinsi. Jadi ini beneran perusda Solo belum datang Ibu ya? Belum gabung ya ini? Belum gabung. Ya, baik. Jadi ini kita rembugannya harus ketemu bareng dengan off-taker-nya, Pak. Jadi kayak di sini ini kan ada CMJT dengan calon konsumennya, ada kami, ada perdagangan gitu, Pak. Nanti juga harus lengkap seperti itu, Pak. Supaya pihak off-taker-nya itu mau melangkah bagaimana, nanti bisa ketemu dengan calon konsumennya. Nah, kembali ke konsumen. Nah, Bapak Ibu dari Forum UMKM dan Paguyuban UMKM. Nah, tadi dari forum nggak bisa menyajikan data. Dari Bapak juga kayaknya juga masih kecil kebutuhannya gitu ya, dari Paguyuban 5 kilo, 5 kilo. Nah, apakah ada informasi asosiasi kayak Asosiasi Pedagang Mie Bakso Solo, Apmiso Solo gitu? PHRI nggak sanggup mencarikan data. Ya ini kalau sudah situasinya seperti itu, nanti kita rembukannya dengan off-taker-nya. Cara jualnya seperti apa yang tidak jatuh ke pedagang cabai maupun pedagang bawang merah gitu Pak. Ini agak lebih repot sih memang Pak Toto ini tampaknya Solo ini karena ternyata forum UMKM-nya juga nggak bisa, mungkin belum ketemu, bahkan PHR-nya juga belum bisa memfasilitasi. Ya, tapi ini kami tampung dulu ya Pak Roni, dan dari Paguyuban Pak Sinten, Pak Asma Pak. Dari ya. Iman Bu. Pak Ilman. Iman Gantos ya. Matur nuwun. Ini kami tampung dulu situasinya. Nanti kami akan undang pada saat akan off-taker, pada saat akan melakukan OP, mematangkan persiapan OP wilayah Solo dan Tegal dengan PT PAU Pak. Gitu ya Pak ya? Ya kalau memang ya Bu, memang harus ada satu titik yang kira-kira mengundang semua pelaku UMKM bahwa hari ini kita akan mengadakan operasi pasar. Nah, saya kira mungkin lebih offline itu lebih mengenai, Bu. Mungkin akan mereka lebih mengumpul lebih cepat ya daripada data. Mungkin sekarang saya data di WA, nanti ketutup WA yang lain. Nanti ketutup list yang lain. Baik, Sepertinya Pak. mungkin action di tempat itu kayaknya lebih Pak. Ini lebih bagus, Bu. Ya mungkin Car Free Day ya. Car Free Day Solo itu ya Pak ya. Car Free Day. Jadi kita nanti atas nama Pasar UMKM Solo atau Paguyuban UMKM Tapi Solo. bukan OP ke pasar Pak. Kami nggak mau OP ke pasar yang di pasar gede, pasar legi enggak. Hanya di Car Free Day, aja. Iya. Atau mungkin di sekretariat kami yang bisa nanti kami alokasikan untuk tempat bahwa semuanya kumpul di sini untuk mendapatkan. Jadi kita tinggal nge-share di grup atau kerjasama dengan mana ada sekretariat yang Paguyuban UMKM Solo, Bu. Kebetulan kita ada di Pasar Kembang. Maksudnya di daerah Pasar Kembang, bukan di Pasar Kembangnya. Oh iya, oke Pak. Ya nanti kami rembukan dulu dengan PT PAU Pak nanti ini, kan PT off-taker-nya Pak. Gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Oke Pak, matur nuwun. Sementara itu dulu aja ya Bapak Ibu ya. Diskusi kita siang hari ini. Matur nuwun. Cilacap Ibu. Cilacap Pak, Cilacap. Tadi menyebut Car Free Day, Bu.
Oh Nah, iya. kebetulan Cilacap kan juga Car Free Day ada. Kebetulan petugas yang ditunjuk untuk mengkoordinir itu ya Pak Suwaryan itu, Ibu. Nah, Car Free Day-nya Pak Suwaryan. Oh, gitu. Iya. Nah, bagaimana kalau dalam pemasaran ke UKM itu dan Car Free Day itu di Cilacap diikuti oleh banyak sekali UKM, Ibu. Karena pesertanya bisa sampai 400. Oh, iya. Ya, selain untuk arena seni, olahraga, juga menampilkan beberapa UKM. Lah, bagaimana kalau pelaksanaannya kita selenggarakan di Car Free Day sekalian itu, Ibu? Setuju, itu sama Solo setuju. Bagaimana itu, monggo, Ibu? Teknis di Pak Suwaryan nggak apa-apa. Bagi Pak Toto, bagi CMJT yang penting beliau itu megang Pak Suwaryan, ambil barang 200 kilo, nanti bayarnya ya 200 kilo ke CMJT gitu. Kalau menurut saya. Tapi Pak Suwaryan mau gandeng catering, mau buka di Car Free Day, yuk oke-oke saja. Maksud kami bagaimana dengan dari tujuan awal itu tidak menyalahi tujuan awal nggih Ibu nggih. Kalau kita laksanakan di Car Free Day. Kalau Car Free Day itu kan kebanyakan masyarakat ya yang hadir ya. Kalau menurut saya bukan pedagang. Masyarakat banyak kan? Sekali. Bukan. Itu ya, pelaku UKM dan masyarakat yang datang. Kalau itu sih ya tetap konsumen sih. Ya, kita asumsikan konsumen. Tapi kalau OP di pasar, apalagi di sekitar pasar, itu jelas nanti diserbu pedagang Pak nanti. Serbu pedagang didol meneh dengan harga yang lebih tinggi lagi. Kalau memang diizinkan untuk diselenggarakan di Car Free Day, nanti kami coba membantu minta bantuan sama teman-teman media Ibu untuk mempublikasikan agar nanti pelaksanaan OP bawang merah dan cabai merah itu publikasi ini menjadi sensitif Pak. Kalau publikasinya jauh-jauh hari, nanti yang datang nyerbuk itu ya masyarakat atas nama pedagang, masyarakat pedagang Pak, sami mawon nanti Pak. Kondisional ya Bu ya, kondisional. Iya, kondisional. Jadi kita justru istilahnya keep spontan Pak. Oh begitu. Spontan. Nggak bisa di woro-woro, karena di woro-woro nanti pedagang sudah wah sesuatu Car Free Day aku tak pulaan di Car Free Day gitu, pedagangnya datang Pak, diburu ke situ Pak nanti. Oh baik. Baik. Mungkin baik, itu. Ya. Pak Toto ada masukan Pak Toto? Iya Bu, terima kasih. Khusus untuk yang Banyumas saja Bu. Oh, tadi kan belum dibahas masalah PIC-nya siapa. Kalau dari perdagangan jelas sudah ada ya Bu, tapi dari PIC-nya si UMKM atau asosiasi monggo itu yang perlu karena kalau kita nanti ke lapangan, saya minta yang mau membeli itu datang Bu, ketemu dengan produsernya sehingga tidak ada miss saat itu. Tadi udah sanggup Rebo mau ngasih datanya Pak PIC-nya Pak. Iya, monggo. Kemudian untuk komoditasnya apa cukup cabai atau harus dengan bawang merah Bu, bawang merah? Ya dengan bawang merah Pak, dua-duanya. Kalau bawang merah kan kebanyakan di Brebes ya. Iya, kalau bawang merahnya nanti ke Brebes. Tapi kalau cabainya itu di tadi Purbalingga sama Kebumen. Yang penting nanti kita ketemukan semuanya Bu, supaya kayak kemarin itu antara barang mereka harus ada kesepakatan di situ. Baik Pak Toto. Baik. Matur nuwun Bapak Ibu atas masukan sarannya. Monggo kita sengguyung bareng-bareng, kita persiapkan bareng-bareng pelaksanaan OP ini. Khususnya untuk yang Cilacap dan Banyumas sudah mulai ada gerak maju. Yang Solo tunggu dulu ya Pak ya. Nanti kita rembukan dulu dengan PT PAU. Matur nuwun. Nyun sewu Bu, kalau Cilacap kalau mungkin nanti diizinkan di Car Free Day, mungkin alokasinya bisa lebih besar itu Ibu. Ya tapi tanggungannya Pak Suwaryan kepada CMJT Pak. Kalau bukan di Car Free Day mungkin ya meragukan, tapi kalau di Car Free Day kayaknya lebih sedikit optimis Ibu untuk terserapnya gitu. Berarti kalau memang nanti Pak Suwaryan menyanggupi mau ke Car Free Day, OP-nya turunnya barang ya jangan jauh-jauh dari hari Sabtu Minggu gitu Pak Toto. Gitu. Nanti ada fasilitas spanduk atau enggak Pak Toto? Atau kita buat sendiri itu? Misal biar masyarakat tahu, oh ini OP bawang merah cabai dari provinsi terkait sama ini itu. Barangkali ada enggak itu Pak Toto? Kemarin kami dari Bu Rini ya Bu untuk spanduk ya Bu. Monggo kalau bisa, kalau itu enggak apa-apa Pak, lebih bagus. Oh ada MT-nya. Oh mohon izin ya. Digaweke Bu Rini malah di Zanpan sing gaweke. Nah monggo kalau itu nanti kami pasang dan rencana kalau diizinkan di Car Free Day nanti
ada 2 tempat, pintu timur dan pintu barat. Nanti begitu Pak Ibu. Jadi tapi ingat loh Pak Warson, tidak diwaro-waro jauh-jauh hari loh Pak. Tidak. Nanti Tadi kan pedagang Ibu pedung-geruduk ke situ. Saya nggak mau dibunuh pedagang. Ibu sudah melarang. Tadi otomatis kita tidak mempublikasikan lewat media. Oke. Cuma barangkali kami strategi ini nanti ada 2 pintu timur dan pintu barat. Sehingga nanti spanduknya paling tidak ada 2. Spanduknya kami nanti ada 1 apa 2 Pak. Dalam anggarannya Bu Rini tinggal ada 1 apa 2, kurang mudeng. Dibuatkan 2. Nanti kan bisa dipakai di tempat lain lagi. Ya Bu, gimana Pak Toto? Ibu, matur nuwun Pak Barsum. Ini hanya sekedar ya untuk operasional, antisipasi itu hujan dan sebagainya. Jadi gini, kalau Bapak Car Free Day itu kan pagi ya Pak, minggu pagi ya Pak. Betul. Ya. Berarti nanti barang itu akan datang itu mungkin dia petik di Sabtu pagi sampai Sabtu sore. Jadi barang itu akan datang tuh Sabtu sore, Pak. Sabtu sore, oke. Ya, jadi Bapak nanti setelah terima dengan kami, berarti Bapak tuh harus membawa barang itu kan masa Car Free Day itu kan Bapak mesti masuknya kan pagi dini hari sih, Pak. Betul, pukul 5 harus sudah masuk. Nah, monggo, barang itu mau dibawa kemana sementara itu. Yang jelas, nanti dari petani akan sampai Bapak itu mungkin antara jam 8, jam 9 malam. Loh Pak, punya waktu cuma 6 jam, gue ngepak 2 kiloan loh Pak. Itu harus Pak, karena kemarin kami juga sempat nggak tidur semalam juga kayak gitu. Artinya ini harus Pak, karena ini kan cabai itu harus benar-benar, iya Pak, nggak ada masalah, malah bagus Bu, karena begitu dipetik langsung sampai ke Bapak. Jadi kan cabai itu masih segar. Nah begitu Pak. Nah tapi cuma Bapak harus diperhitungkan nanti yang jaga cabainya sampai pagi itu siapa? Atau taruh di mana? Karena Bapak kan kerjanya malam berarti Pak. Pak Warson siapa Pak? Nanti kita bicarakan dengan Pak Suwaryan Pak selaku asosiasi. Monggo. Matur nuwun informasinya Pak Toto, Pak Warson, Bapak Ibu, saya kira sudah cukup omong-omong kita di siang hari ini. Monggo ditindaklanjuti yang sudah disepakati tadi dan ditunggu data PIC dari Banyumas ini. Titik kritisnya di Banyumas sekarang malah ini. Untuk bisa bergerak maju persiapannya. Baik, matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Ya, kalau izin live Ibu.